Assalamualaikum, selamat siang, dan salam sejahtera untuk Anda semua. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita, yaitu anime fantasi dalam kelanjutan cerita Donghua Dewa Bela Diri Asura. Sekarang kita memasuki episode 04. Pada episode sebelumnya Chu Feng liburan mudik kembali ke kampung halamannya, bertepatan dengan pemilihan pemimpin klan Chu. Selain dari hasil dari kultivasi orang tua mereka masing-masing sebagai calon ketua klan Chu, partisipasi dalam kultivasi kekuatan anak-anak juga menentukan. Dari itu pertandingan anak-anak dilaksanakan untuk menentukan kualitas mereka. Babak pertama dan kedua Chu Feng menang tanpa pertempuran, karena anak-anak dari lawan Chu menyerah tanpa syarat, karena mereka yang mengetahui kekuatan Chu Feng. Lalu bagaimanakah Chu Feng menghadapi lawan-lawannya yang lain? Apakah Chu Feng mampu menjadi juara kompetisi? Sebelum kita menuju cerita lengkapnya, tidak bosan-bosan kami meminta dan menghimbau agar kiranya Anda dapat mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dengan dukungan Anda kami akan semakin rajin menyajikan konten Donghua terbaik favorit Anda. Aktifkan loncengnya agar Anda menjadi orang pertama mengetahui cerita Donghua terbaru yang kami upload. Dan dengan dukungan Anda itu sedikit banyak dapat membantu kami dalam mengadakan paket data internet untuk proses pembuatan konten cerita Donghua favorit Anda. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita langsung saja mendengarkan kelanjutan ceritanya. Selamat mendengarkan. Dewa Bela Diri Asura Chu Feng mengutuk, apa situasi ini? Kali ini, belum lagi keluarga Chu, bahkan banyak orang luar yang tidak mengenali Chu Feng melemparkan pandangan mereka ke arahnya. Apakah pria muda ini? Dia benar-benar membuat lawan terus-menerus untuk mengakui. Aku tidak tahu. Tetapi melihat pakaiannya dia harus menjadi murid pelataran dalam sekolah Azure Dragon. Tapi aku tidak berpikir dia menunjukkan di pertemuan keluarga Chu masa lalu. Dia tidak sederhana. Sama sekali tidak sederhana. Tanpa bertukar pukulan dia membuat lawan ketakutan. Dengan pencegahan semacam ini, seperti apa masa depannya nanti? Beberapa orang yang mengamati mulai berfokus pada Chu Feng. Dan secara tersembunyi, mereka merasa bahwa Chu Feng adalah orang yang cukup mengesankan. Apa yang kamu pikirkan? Ini adalah sampah keluarga Chu. Seorang pria keluarga Chu yang sangat membenci Chu Feng mengatakan itu dengan sedih. Oh, Anda kenal anak muda ini? Orang besar bertanya. Tentu saja saya tahu. Saya dari keluarga Chu jadi saya jelas tahu bahwa anak ini adalah orang yang tidak berguna. Coba lihat, bocah ini pasti menyuap saudara Cheng Zhen dan dia hanya menggertak. Saya jamin dia akan kalah di babak selanjutnya. Pria keluarga Chu itu berkata dengan percaya diri. Ho, Anda pasti sudah memiliki pendapat tentang pemuda itu, kan? Jangan tersinggung. Tetapi Anda sudah dewasa, jadi mengapa merendahkan diri menjadi seorang anak? Orang besar itu tersenyum dan berkata, apa? Anda mengatakan bahwa saya memfitnahnya, saya hanya mengatakan kebenaran. Laki-laki keluarga Chu itu sangat marah. Lalu bagaimana dengan ini? Saya akan bertaruh dengan Anda. Jika seperti yang Anda katakan, dan pemuda itu akan kalah di babak berikutnya, maka perak ini akan menjadi milik Anda. Jika tidak, hehe, Anda mengerti, orang besar itu mengeluarkan, mengapa tidak bertaruh, aku hanya takut kamu tidak akan. Melihat bahwa ada uang gratis, mengapa laki-laki keluarga Chu tidak mengambilnya? Dengan sangat cepat, dia juga mengeluarkan satu tael perak. Aku mengakui, tapi tepat pada saat itu, teriakan lain datang dari tengah-tengah tempat pelatihan seni bela diri. Memfokuskan pandangan mereka, laki-laki keluarga Chu tidak bisa tidak terkejut. Sekali lagi, itu adalah tahap Chu Feng, dan orang yang kebobolan adalah Chu Gao. Sialan, nasib buruk ini. Pria keluarga Chu itu tidak bisa berkata apa-apa dan pikirannya agak kacau. Hehe, maaf kamu kalah. Melihat itu, orang besar itu membantu dirinya sendiri dan mengambil tael perak dari tangan lelaki itu dengan senyuman. Melihat tael peraknya yang ia bayarkan ke sungai, lelaki keluarga Chu itu merasakan gelombang kesakitan dan dia berkata, apakah kamu berani bertaruh lagi? Kali ini, saya akan bertaruh 3 tael perak. Kenapa tidak? Takut saja kamu tidak mau. Orang besar itu dengan cepat merespons. Hitung aku juga. Saya bertaruh pada kemenangan pemuda itu. Hitung juga saya. Saya juga bertaruh pada kemenangan pemuda itu. Pada saat yang sama, beberapa orang yang ikut campur juga bergabung. Ayo, semua orang datang. Siapa lagi? Aku akan menemani kalian semua. Pria keluarga Chu itu panik, dan dia langsung mengeluarkan seluruh kantong uangnya.
Di dalam, ada puluhan tael perak dan dia mencurahkan semuanya. Setelah kebobolan Chu Cheng, Chu Zhen, dan Chu Gao yang terus-menerus, pengamatan semua berantakan. Belum lagi keluarga Chu, tetapi bahkan orang luar menatapnya dengan kosong. Semakin banyak orang mulai mencoba dan menebak siapa itu Chu Feng. Mereka mendengar tentang Chu Guyu, dan mereka mendengar tentang Chu Hongfei. Bagaimanapun, mereka berdua adalah para jenius muda yang memasuki sekolah kelas 1. Tapi dari mana Chu Feng ini berasal? Karena orang-orang tidak bisa menebak jawabannya, Chu Feng juga tidak berdaya. Dia ingin menggunakan pertemuan itu untuk memamerkan gerakannya, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa hal seperti ini terjadi. Sama seperti Chu Feng tertekan, orang yang cantik berjalan ke atas panggung. Setelah memperbaiki pandangannya, dia melihat bahwa itu adalah Chu Sui. Chu Feng, selamat atas 4 kemenangan berkelanjutanmu. Chu Sui tersenyum manis dan berkata, Chu Sui, tidak perlu bercanda. Chu Feng tertawa kering, tetapi dengan cepat menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak benar. 4 kali, itu hanya 3 kali. Chu Sui, kamu tidak akan. Chu Sui tersenyum nakal sambil melihat ekspresi Chu Feng yang terpana. Lalu dia berteriak kepada orang tua itu di atas panggung. Aku juga mengakui. Hui Yu. Pada saat itu, seluruh tempat pelatihan seni bela diri benar-benar terpana. Bahkan beberapa generasi yang lebih muda dari keluarga Chu tidak bisa membantu, tetapi mengarahkan pandangan mereka pada Chu Feng dan tatapan mereka dipenuhi dengan kejutan. Mereka dipenuhi dengan pertanyaan dan mereka tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Hanya orang-orang yang berasal dari sekolah Azure Dragon yang menghela nafas lega dan merasa bahwa mereka beruntung karena tidak bertemu Chu Feng. Atau mereka akan melakukan pilihan yang sama persis. Haha, terima kasih banyak. Anda benar-benar menepati kata-kata Anda. Kamu adalah orang terbaik yang pernah saya lihat. Juga pada saat yang sama, di daerah tertentu di kerumunan yang mengamati, sekelompok besar orang mengelilingi laki-laki keluarga Chu dan mengambil perak di tangannya tanpa kendali. Dengan genggaman, itu menjadi kosong. Pria keluarga Chu itu bahkan ingin menangis ketika dia melihat tasnya yang kosong. Dia merasa sangat tertipu. Mengapa semua murid sekolah Azure Dragon mengakui ketika mereka melihat Chu Feng, pasti ada sesuatu yang mencurigakan, tapi dia tidak bisa memikirkan apa yang diberikan Chu Feng kepada mereka untuk membuat mereka dengan sangat patuh. Bang! Aoh! Di panggung lain, Chu Yue jatuh dari panggung pertempuran. Jika bukan karena tetua keluarga Chu yang berada di luar panggung yang menangkapnya pada waktu yang tepat, dia pasti akan terluka parah. Chu Yue, tampaknya tidak ada yang hebat tentang keterampilan bela diri Azure Dragon School. Chu Sun berjalan turun dari panggung dan senyum mengejek di wajahnya. Chu Sun, tingkat kultivasi Anda lebih tinggi dari saya. Jika saya juga di level 5, maka saya tidak akan kalah. Kata Chu Yue dengan wajah pahit. Itu benar, tetapi kultivasi saya lebih tinggi dari Anda, dan itu juga bergantung pada kemampuanku. Chu Sun dengan dingin tersenyum dan berkata, kamu, Chu Yue dengan marah menggiling giginya dan ada keluhan yang tak terkatakan di hatinya. Dia sudah mencapai puncak level 4 dari dunia spirit, dan jika pertemuan itu beberapa hari kemudian, dia pasti akan masuk ke level 5 dari dunia spirit. Tapi karena dia kalah dan dia tidak ingin membela apapun. Chu Sun, jika saya tidak salah, maka Anda 1 tahun lebih tua dari Chu Yue. Sebagai kakak laki-laki, Anda menang melawan adik perempuan. Apakah itu layak dibanggakan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Melihat ke atas, Chu Yue senang. Dia melihat bahwa Chu Feng dengan tenang berjalan di bawah pimpinan beberapa senior keluarga Chu. Chu Feng, kamu adalah lawanku selanjutnya. Melihat Chu Feng, Chu Sun jelas sangat senang karena orang yang dia ingin memberikan pelajaran yang paling adalah Chu Feng. Takut, Anda bisa menyerah jika Anda takut. Chu Feng ringan tersenyum dan berkata, jika saya tidak mengalahkan Anda, maka itu berarti Anda mengambil sampah bersih kemarin. Chu Sun dengan dingin mendengus dan melompat ke atas panggung. Dia menunjuk Chu Feng dan berkata, bangunlah di sini. Chu Feng, apakah kamu percaya diri? Chu Yue sedikit khawatir karena dia merasa bahwa Chu Sun ingin sangat menyakiti Chu Feng. Jangan khawatir, saya hanya perlu menyerang sekali terhadap orang-orang seperti dia. Chu Feng samar-samar tersenyum dan akan berjalan menuju panggung. Tapi pada saat itu, Chu Yue menarik tangan Chu Feng dan bertanya pelan, Chu Feng, apakah Anda mendapat yang pertama dalam ujian murid pengadilan dalam? Chu Feng sedikit ragu.
Tetapi melihat tatapan Chu Yue yang merindukan jawabannya, ia tidak tahan untuk berbohong padanya. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan setelah itu dia melompat dan mendarat di atas panggung. Saat itu juga, Chu Yue dinyatakan solid. Sepasang matanya yang indah terus berkedip-kedip dan bahkan detak jantungnya semakin cepat. Meskipun dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, dia masih merasa itu tidak dapat dibayangkan setelah menerima konfirmasi dari Chu Feng. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Chu Sun yang bertekad untuk menang dan sudut mulutnya terangkat untuk membentuk senyum manis. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sentuhan simpati untuk Chu Sun. Peluang akhirnya telah tiba. Melihat bahwa lawan Chu Feng adalah Chu Sun, depresi pria keluarga Chu langsung tersapu ke udara. Mengganti itu adalah wajah yang sangat bahagia. Jelas, dia tahu kekuatan apa yang dimiliki Chu Sun. Dia berada di level 5 dari ranah spirit, dan dia bisa berada di posisi 5 teratas di generasi muda keluarga Chu. Setelah melihat konfrontasi Chu Sun melawan Chu Feng, dia bisa mengatakan bahwa keduanya dari mereka tidak berhubungan baik. Chu Sun pasti tidak akan menyerah, jadi dia yakin bahwa Chu Feng akan kalah. Apakah kalian semua berani bertaruh lebih banyak? Laki-laki keluarga Chu itu berteriak-teriak. Tentu saja, tetapi apakah Anda masih punya uang? Orang-orang yang memenangkan semua perak dari laki-laki keluarga Chu tertawa dan berkata, HMPH, apakah Anda memandang rendah saya? Pria itu dengan dingin mengatakan itu dan mengeluarkan 2 rumput suci roh dari sakunya. Selama Anda berani, maka saya akan bermain dengan Anda sampai akhir. Melihat Saint Spirit Grasses di tangannya, banyak tanah di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Saint Spirit Grass adalah obat spiritual berkualitas tinggi, dan salah satunya dapat dijual seharga 1 emas. Itu setara dengan 100 tael perak. Melihat bahwa pria keluarga Chu mengambil 2 sekaligus, banyak orang bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertaruh dengannya. Tetapi, hanya dengan melihat taruhannya, dia yakin bahwa dia akan menang. Itulah sebabnya banyak orang iri padanya, tetapi tidak berani bertaruh dengannya. Itu karena banyak orang tidak bisa kehilangan taruhan sebesar itu. Kamu cukup berani. Aku akan bermain denganmu sekali lagi. Tapi orang besar itu benar-benar mengeluarkan 2 Saint Spirit Grasses dan menunjukkannya di depan wajah laki-laki keluarga Chu. Bagus. Melihat itu, laki-laki keluarga Chu sangat senang. Lubang yang digali orang besar itu tidak dangkal dan peluang untuk balas dendam tepat di depan matanya. Lihat dengan cepat, pertunjukan akan dimulai. Tepat pada saat itu, seseorang berteriak dengan keras. Melihat ke atas panggung, Chu Sun sudah memulai serangan sengit ke arah Chu Feng. Wosh wosh wosh. Chu Sun tiba di depan Chu Feng dan menyerang dengan kedua tinjunya tetapi tidak menggunakan kakinya. Satu serangan lebih cepat dari yang lain, dan satu kepalan datang tepat setelah yang lain. Angin diciptakan dari pukulan tinjunya dan itu bukan serangan biasa. Itu adalah teknik tinju yang sengit. Keterampilan bela diri peringkat 2, Chu Feng bergoyang ke kiri dan langsung dari serangan yang seperti angin dan badai yang melolong. Dia secara tersembunyi terkejut bahwa Chu Sun dapat menggunakan keterampilan peringkat 2 untuk kemahiran itu. Itu bukan ketidakadilan bahwa Chu Yue kalah. Sedihnya, keterampilan seperti ini baginya seperti 100 celah yang tidak bisa menerima satu pukulan pun. Tiba-tiba, Chu Feng menghentikan langkah mundurnya dan tidak menghindar lagi. Dia hanya diam-diam menunggu serangan Chu Sun datang. Kesempatan bagus. Melihat itu, Chu Sun bahkan berpikir bahwa Chu Feng membuat kesalahan. Dia mengepalkan tangannya dan mulai melemparkan pukulannya ke wajah Chu Feng. Saat itu, orang-orang yang khawatir dengan Chu Feng meneteskan setetes keringat dingin. Mereka takut bahwa Chu Feng tidak akan bisa mengambil serangan itu, karena jika Anda adalah manusia, Anda bisa merasakan bahwa kekuatan Chu Sun dalam pukulannya tidak sedikit. Adapun orang-orang yang membenci Chu Feng, mereka bersuka cita. Mereka telah terlalu lama menunggu instan itu, dan mereka ingin Chu Sun membunuh Chu Feng dengan satu pukulan itu. Tapi tentu saja, Chu Feng akan mengecewakan orang-orang itu. Tiba-tiba, Chu Feng berteriak dan tekanan tak terbatas meledak keluar dari tubuhnya. Satu pukulannya seperti kilat dan langsung menuju pukulan Chu Sun. Retak. Kedua tinju bertabrakan, dan suara patah tulang beresonansi. Pada saat yang sama, Chu Sun berteriak dan dia memeluk lengan kanannya sendiri. Dia berguling menuruni panggung dan mulai melolong kesakitan. Level 6, alam roh. Pada saat itu, baik itu di luar atau di dalam tempat latihan,
Semua orang terkejut. Bahkan Chu Yuanba tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya dan kejutan melonjak ke wajahnya. Adapun ayah Chu Feng Chu Yuan, dia tiba-tiba berdiri dan tubuhnya gemetar secara emosional. Dalam instan yang diserang Chu Feng, hampir semua orang bisa merasakan bahwa tekanan Chu Feng adalah level ke-6 asli dari dunia spirit. Bagaimana ini terjadi? Bukankah Chu Feng adalah sampah keluarga Chu? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan level 6? Bukankah dia sama dengan Chu Guyu dan Chu Hongfei? Di antara kerumunan keluarga Chu, suara-suara syok tanpa henti bergema. Mereka tidak mungkin menerimanya. Chu Feng, dia. Sebenarnya, bahkan Chu Yue, Chu Wei, Chu Sue, Chu Cheng, Chu Zhen, Chu Gao dan yang lain, orang-orang dari sekolah Azure Dragon juga kaget. Mereka tahu bahwa Chu Feng sangat kuat, karena dia bisa membunuh 40 Beast Force sendirian dan menjadi orang yang sengit yang nomor 1 di dalam ujian murid pengadilan. Tapi mereka hanya menduga bahwa Chu Feng memiliki kekuatan tingkat 5 dari dunia roh. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa dia ada di level ke-6, tingkat ke-6, ranah spirit. Di generasinya, ia sudah bisa dianggap jenius. Chu Feng baru berusia 15 tahun itu, dan berada di level 6 ranah spirit pada usia 15 berarti bahwa ia memiliki potensi yang tidak terbatas. Tidak hanya keluarga Chu menghela nafas, seluruh tempat pelatihan seni bela diri berteriak kaget karena mereka terpana oleh kekuatan Chu Feng. A15 tahun yang berada di tingkat 6 ranah spirit muncul dalam keluarga Chu. Itu adalah berita eksplosif, dan sedikit banyak, kekuatan Chu Feng bahkan lebih mengejutkan daripada Chu Guyu dan Chu Hongfei. Lagi pula, Chu Feng 2 tahun lebih muda dari mereka berdua. Dalam waktu 2 tahun, dengan kekuatan Chu Feng, bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke tingkat 7 dari dunia roh. Jenius. Benar-benar jenius. Keluarga Chu menyembunyikan kejeniusannya. Sangat sulit untuk mempercayainya. Tampaknya keluarga Chu memiliki penerus yang berkualifikasi, dan orang-orang berbakat muncul dari orang-orang berbakat. Prestasi masa depan mereka tidak hanya akan terbatas pada kota gunung kecil yang condong ini. Orang-orang dari berbagai kekuatan mengagumi tanpa akhir. Masa depan keluarga Chu ditunjukkan oleh kinerja Chu Feng dan yang lainnya. Tetapi keluarga mereka sendiri tidak memiliki generasi muda yang luar biasa. Jadi dia memiliki kekuatan seperti itu. Chu Guyu yang masih di atas panggung juga tertarik oleh kekuatan Chu Feng. Kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan melonjak ke wajahnya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini hanya. Tetapi dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, di area tertentu, seorang lelaki keluarga Chu duduk di tanah dengan lemas. Pada saat itu, dia akhirnya tahu mengapa Chu Sue, Chu Gao, Chu Cheng, dan Chu Zhen akan terus kebobolan. Mereka tidak melakukan itu secara acak. Itu karena mereka sudah tahu bahwa Chu Feng memiliki kekuatan absolut. Terima kasih banyak. Orang besar itu berjalan dan mengambil 2 Saint Spirit Grasses pergi. Melihat itu Saint Spirit Grasses-nya diambil oleh seseorang, lelaki keluarga Chu memiliki pandangan tak bernyawa di matanya seolah-olah dia benar-benar berkecil hati. Tiba-tiba, dia menggerakkan tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri 2 kali lalu berteriak dengan suara rendah, "Idiot!" Orang-orang di sekitarnya bisa memahami gerakannya. Meskipun tidak ada orang miskin di sini, mereka juga bukan orang yang sangat kaya. Memiliki 2 Saint Spirit Grasses dibawa pergi merupakan pukulan besar bagi siapapun. Memahami adalah pemahaman, tetapi tidak ada yang bersimpati padanya. Sebagai senior dalam keluarga Chu, ia memfitnah seseorang dari generasi muda dari keluarga yang sama. Di mata orang lain, itu disebut menuai apa yang dia tabur. Sangat layak. Orang-orang di luar tempat latihan berteriak karena kekuatan Chu Feng. Saat itu, ia sudah melangkah ke tahap lain. Tapi, pada saat itu, wajah Chu Feng sangat jelek. Itu karena lawannya di depan matanya adalah kakak laki-lakinya, Chu Guyu. Di panggung pertempuran, kedua saudara laki-laki itu saling memandang dengan mata empat mereka. Wajah Chu Feng sangat jelek, sedangkan Chu Guyu tersenyum. Keduanya tidak mengatakan apa-apa seolah-olah menggunakan tatapan mereka untuk mengirimkan emosi mereka. Chu Guyu bahagia untuk Chu Feng. Karena dia mampu mencapai tingkat 6 dari dunia roh pada usia itu berarti bahwa bakatnya melebihi kemampuannya. Tiba-tiba, mulut Chu Guyu sedikit terbuka, dan dia menoleh dan mulai berbicara
berbicara terhadap senior keluarga Chu yang berada di luar panggung. Aku mengakui, tapi ketika dua kata itu terdengar, senyum Chu Guyu langsung membeku. Meskipun kata-kata itu adalah kata-kata yang ingin dia ucapkan, mereka tidak diucapkan olehnya. Saudaraku, Chu Guyu memandang ke arah Chu Feng dan tatapannya dipenuhi dengan kemarahan. Dia awalnya ingin memberikan kesempatan kepada Chu Feng, tapi Chu Feng selangkah lebih cepat. Wajah Chu Feng sudah jauh lebih baik saat dia berjalan dengan tenang di sebelah Chu Guyu, tersenyum dan berkata, "Jangan, tidak keberatan. Saya hanya merasa bahwa Anda berdua adalah murid dari sekolah kelas 1. Anda lebih cocok untuk menjadi lawannya. Kalahkan dia dan singkirkan rasa malu kita dari tahun itu. Kalahkan dia dan beritahu dia siapa orang nomor 1 di generasi muda keluarga Chu." Setelah mengatakan itu, Chu Feng dengan elegan meninggalkan panggung. Tapi, tindakannya tidak diragukan lagi membuat gelombang besar lainnya. Beberapa orang berpikir bahwa Chu Feng penuh kasih sayang dan memberi kesempatan pada kakaknya. Tetapi ada juga beberapa orang yang merasa bahwa Chu Feng tahu batasnya. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Chu Guyu atau Chu Hongfei, jadi dia menyerah. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, hati Chu Guyu sangat jelas tentang apa yang dimaksud oleh adiknya dalam kata-katanya. Kompetisi memasuki tahap akhir ketika Chu Feng kebobolan. Chu Guyu dan Chu Hongfei. Keduanya berada di level 6 wilayah spirit, dan keduanya masuk sekolah kelas 1. Tanpa ketegangan lagi, mereka menjadi lawan terakhir. Momen paling seru dari kompetisi juga tercapai. Tatapan hampir semua orang berkonsentrasi pada tubuh dua orang muda dan pertempuran untuk generasi muda terkuat keluarga Chu dimulai. Wosh wosh. Keduanya bertukar pukulan dan segala macam keterampilan bela diri yang mempesona digunakan oleh mereka tanpa pengekangan. Mereka memang murid dari sekolah kelas 1. Tidak hanya di mana keterampilan mereka kuat, teknik pertempuran mereka juga berkualitas tinggi. Saat keterampilan luar biasa dan angin kencang terbang naik turun di panggung, mereka berdua menyajikan pesta visual untuk semua orang. Saudaraku, kamu harus menang. Tapi ketika sebagian besar orang dalam suasana penghargaan, Chu Feng hanya berharap bahwa Chu Guyu akan menang. Pertempuran ini tidak hanya untuk judul. Itu juga mewakili apakah penghinaan Chu Feng dan Chu Guyu yang ditandai oleh Chu Hongfei tahun itu akan dihapus atau tidak. Ah, bang. Tapi ketika Chu Guyu terbang dari panggung dengan seteguk darah oleh pukulan berat Chu Hongfei, semua harapan Chu Feng langsung menghilang bersama dengan debu. Kakak, Chu Feng berlari seolah-olah dia gila terhadap Chu Guyu dan dia sangat takut kalau kakak laki-lakinya terluka parah. Ketika dia tiba di depan Chu Guyu, dia menemukan bahwa Chu Guyu diam-diam mencari padanya dengan dua aliran air mata jatuh. Dia berkata dengan nada yang sangat malu, "Kakak laki-lakimu tidak berguna dan aku mengecewakanmu." Setelah mengatakan itu, Chu Guyu memejamkan matanya dan pingsan. Melihat bahwa luka saudaranya begitu berat, Chu Feng langsung panik. "Hehe, seperti yang aku katakan, dalam kompetisi, kalian sebaiknya tidak bertemu denganku atau aku akan memukulmu sampai kamu tidak bisa bangkit kembali." "Jadi, bukankah saya melakukan apa yang saya katakan?" Chu Hongfei yang ada di atas panggung dengan dingin tersenyum dan menatap Chu Feng. Nada suaranya dipenuhi dengan cemoohan. "Bajingan, aku akan menghancurkanmu." Melihat itu, Chu Feng seperti harimau yang marah. Dia ingin melompat ke atas panggung dan memutuskan siapa yang lebih unggul. "Venger, berhenti." Tapi sebelum Chu Feng bahkan melompat, tangan yang kuat dengan erat meraih ke bahu Chu Feng. Dia berbalik dan melihat. Dia adalah ayahnya, Chu Yuan. Putaran sudah diatur. Jangan dianggap sebagai lelucon oleh orang lain. Meskipun nada Chu Yuan tenang, Chu Feng dapat mengetahui betapa marahnya Chu Yuan dari tatapannya. Itu benar. Ayah mana yang tidak akan marah ketika mereka melihat putra mereka dipukuli seperti itu? Tetapi dalam situasi seperti ini, ia harus mengendalikan emosinya. Itu benar. Yang patuh, dengarkan ayahmu atau ayahmu akan kehilangan kesempatan untuk posisi tuannya. Chu Hongfei terus mengejek. "Hongfei, aku sarankan kamu berbicara dengan sedikit sopan santun." Menghadapi Chu Hongfei yang sombong itu, wajah Chu Yuan tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin. "Paman kelima, di mana aku salah? Yang disebut pemenang adalah raja, pecundang adalah pencuri. Sebagai pemenang, saya bisa menghina pecundang. Itu dengan hak saya." Chu Hongfei berkata dengan tidak setuju. "Itu benar paman kelima. Saya berpikir bahwa Anda sudah kehilangan kesempatan pada posisi master."
Tidak perlu marah. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, maka Anda hanya dapat menyalahkan kedua putra Anda. Jika mereka bisa mengalahkan saya, maka posisi master akan menjadi milik Anda. Tapi sayang sekali, orang yang menang adalah aku, Chu Hongfei, dan bukan kedua putramu. Haha, Chu Hongfei membawa tawanya yang gila saat dia berjalan. Pada saat itu, amarah Chu Feng membakar, tetapi dia hanya bisa bertahan. Utang yang ditinggalkan Chu Hongfei, cepat atau lambat, dia akan mengembalikan semuanya dengan bunga. Tapi dia tidak bisa sekarang karena dia tidak bisa melanggar aturan pertemuan. Terutama sekarang, itu adalah momen kritis ayahnya dalam memilih tuan keluarga, sehingga dia tidak bisa membebani Chu Yuan dengan cara apapun. Sama seperti itu, tirai kompetisi jatuh. Chu Hongfei menjadi pemenang kompetisi, dan dengan persetujuan publik, juga orang nomor 1 di generasi muda keluarga Chu. Secara alami, Chu Hongfei dan ayahnya Chu Nanshan menjadi pemenang terbesar dari pertemuan. Semua orang merasa bahwa sejak Chu Hongfei menjadi yang pertama dalam kompetisi ini, peluang Chu Nanshan untuk mendapatkan posisi master keluarga bahkan lebih besar. Pada kenyataannya, itu memang benar. Chu Yuanba secara pribadi memberikan hadiah karena menjadi yang pertama dalam kompetisi untuk Chu Hongfei. Dia bahkan membiarkan Chu Hongfei duduk di sebelahnya untuk menonton sisa detail pertemuan. Matanya tenggelam dalam cinta. Para junior dari keluarga Chu memang memiliki beberapa keterampilan, tapi sayangnya, itu hanya terbatas dalam keluarga Chu. Tapi ketika keluarga Chu menyatakan akhir dari persaingan, sebuah suara yang dipenuhi dengan ejekan tiba-tiba terdengar. Orang-orang memusatkan pandangan mereka dan semua orang tidak bisa menahan pandangan kosong di daerah tertentu di kerumunan yang mengamati seorang pemuda berdiri. Pria itu baru berusia 17 atau 18 tahun tetapi sepasang matanya sangat serius. Dia saat ini menggunakan tatapan itu untuk menatap Chu Hongfei yang berada di sebelah Chu Yuanba. "Siapa kamu? Beraninya kamu berperilaku begitu kejam dalam keluarga Chu saya?" Seseorang bertanya dengan keras. "Saya adalah murid pengadilan dalam dari Sekolah Perubahan 100 kelas 1. Su Tianyi, putra Su Qiang dari keluarga Su PR Triton. Juga, saya di sini bukan untuk berperilaku kejam. Saya hanya ingin berdebat dan belajar sedikit dari teman-teman saya dari keluarga Chu." Su Tianyi secara terbuka menantang generasi muda keluarga Chu yang menyebabkan para tetua dari keluarga Chu menjadi sangat tidak senang. Satu demi satu mereka mengkritik Su Qiang. "Mengapa kamu semua sangat gugup?" Anak saya mengatakannya dengan sangat jelas. "Ini hanya beberapa pembelajaran dari hemat dan bukan pertempuran hidup dan mati. Tapi, jika Anda tidak percaya diri dan merasa bahwa generasi muda keluarga Chu Anda tidak memiliki kemampuan untuk menang melawan putraku Su Tianyi, kita bisa pergi sekarang juga." Su Qiang tersenyum samar dan berkata, kata-kata itu benar-benar menjebak keluarga Chu. Jika mereka tidak menerima tantangan, mereka akan direduksi menjadi bahan tertawaan di masa depan. Jadi, hanya ada satu jalan di depan mereka untuk dipilih. "Hongfei, apakah Anda percaya diri?" Chu Yuanba menatap Chu Hongfei yang berada di sebelahnya. "Kakek, saya bisa menyelesaikan orang seperti ini dalam 10 langkah, kata Chu Hongfei karena dia penuh percaya diri. "Bagus sekali, pergilah, biarkan keluarga Su ini tahu kekuatan generasi muda keluarga Chu kita." Chu Yuanba tersenyum puas. "Ya, Tuan." Chu Hongfei berlari seolah-olah dia sedang terbang kemudian tiba-tiba melompat. Setelah flip yang indah di udara, ia mendarat di atas panggung. "Keluarga Sampasu, mari kita lihat apakah Anda dapat mengambil 10 gerakan saya." Chu Hongfei segera menyerang dan menampilkan serangkaian teknik tinju yang indah sebagai dia dengan marah menuduh Su Tianyi. Namun, Su Tianyi bahkan tidak menghindar. Penghinaan dipenuhi di matanya, dan hanya sampai Chu Hongfei mendekat, dia melangkah maju, mengangkat tangannya dan menamparkan. Bang! Dengan tamparan itu, orang bisa melihat bunga darah yang anggun di cakrawala. Chu Hongfei yang sekuat harimau sebelumnya langsung menjadi seperti layang-layang dengan talinya putus. Dia terbang kembali ke udara dan dengan keras mendarat di tanah. Satu gerakan. Dia hanya menggunakan satu gerakan. Orang nomor 1 di generasi muda keluarga Chu, Chu Hongfei yang berada di tingkat 6 ranah spirit, bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun dari keluarga Su. Pemuda, kehilangan itu benar-benar tragis. Mengesankan, pemuda yang bernama Su Tianyi itu berada di level 7 dari dunia roh. Mencapai tahap itu pada usia ini,
Bukankah dia akan mematahkan semua akal sehat di masa depan? Dia adalah jenius sejati. Saat itu juga, semuanya kacau. Segala macam teriakan berlanjut tanpa henti karena mereka dikejutkan oleh kekuatan Su Tianyi. Untuk dapat mengalahkan Chu Hongfei dalam satu tamparan mengungkapkan kekuatannya yang telanjang. Putra Su Qiang memiliki bakat seperti itu, wajah Chu Yuanba pucat dan sudut mulutnya adalah berkedut. Tidak hanya Chu Hongfei yang kalah, dia juga kalah telak. Dengan itu, semua orang tahu generasi keluarga Chu tidak mampu mengalahkan generasi muda keluarga Su. Mereka bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun. Itu membuat Chu Yuanba merasa wajahnya tidak ada. Dia kehilangan seluruh wajahnya, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa menyalahkan kurangnya bakat cucunya. Bukan, lagi pula, keluarga Chu-nya tidak memiliki orang yang sebelumnya yang begitu dikuasai. Hahaha, generasi muda keluarga Chu hanya begitu-begitu. Su Qiang membawa miliknya tawa arogan dan kelompok keluarga Su menuju panggung Su Tainyi. Apakah ada orang di keluarga Chu yang berani bertarung dengan saya? Su Tianyi tidak membiarkan siapapun pergi. Dia melemparkan pandangan jijik terhadap generasi muda keluarga Chu. Pada saat itu, meskipun semua orang dari keluarga Chu sangat marah, tidak ada yang berani mengambil tantangan karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Su Tianyi. Jika mereka masih naik meskipun begitu, itu hanya berarti bahwa mereka mempermalukan diri mereka sendiri dan orang-orang akan memiliki pendapat yang lebih rendah tentang mereka. Biarkan saja Tianyi. Tidak ada seorang pun di generasi muda keluarga Chu yang bisa mengalahkan Anda. Biarkan saja mereka pergi. Su Qiang tertawa dan berkata, dan itu sangat mengejek. HMPH, melihat mereka punya jalan sendiri, Su Tianyi dengan dingin mendengus dan bersiap untuk pergi dengan Su Qiang. Aku akan menerima tantangan. Tapi tepat pada saat itu, teriakan seperti petir tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, sebuah tubuh melompat ke udara dan dengan kuat mendarat di atas panggung dengan kurva yang indah. Chu Feng, melihat tubuh di atas panggung, semua orang terkejut. Avenger kembali. Chu Yuan cepat berteriak karena dia takut Chu Feng akan berada dalam situasi yang sama dengan Chu Hongfei. Benar-benar memalukan. Wajah Chu Yuanba berubah menjadi hijau. Dia merasa bahwa tindakan Chu Feng hanya akan kehilangan lebih banyak wajah untuk keluarga Chu. Nak, kamu pikir kamu bisa menang? Su Tianyi dengan jijik menatap Chu Feng dan bahkan tidak menempatkannya di matanya. Kamu akan tahu kapan kamu mencoba. Chu Feng dengan tenang tersenyum dan berkata, baiklah. Su Tianyi melompat maju dan seketika angin bertiup. Dalam sekejap, dia tiba di depan Chu Feng. Dia masih menggunakan tamparan itu dan dia masih membidik tempat itu. Dia ingin Chu Feng kalah sengsara seperti Chu Hongfei. Pada saat itu, beberapa anggota keluarga Chu memalingkan kepala mereka dan tidak bisa telanjang. Mereka tidak merasa kasihan pada Chu Feng, tetapi mereka tidak ingin melihat Chu Feng yang akan kehilangan lebih banyak lagi wajah keluarga Chu. Wosh, tapi sama seperti orang berpikir bahwa Chu Feng pasti akan kalah, tubuhnya sedikit condong ke samping dan dia dengan mudah menghindari serangan Su Tianyi. Setelah itu, Chu Feng bertujuan untuk melakukan pukulan backhand ke wajah Su Tianyi. Ini, kecepatan Chu Feng terlalu cepat, dan Su Tianyi yang meremehkannya langsung terkejut. Dia segera mengambil tangannya yang lain dan ingin secara paksa memblokir tamparan Chu Feng. Tapi ketika tangan Su Tianyi menyentuh tangan Chu Feng, tangan Chu Feng berfluktuasi dan akhirnya menghilang. Sialan, ini adalah keterampilan bela diri yang mendalam. Su Tianyi mampu bereaksi terhadap itu dengan pengalamannya. Tapi sudah terlambat karena telapak tangan ilusi Chu Feng sudah dengan kuat mengenai dada Su Tianyi. Ta-ta-ta, telapak tangan mendarat dan Su Tianyi terdorong mundur beberapa langkah. Kekuatan yang kuat hampir membuatnya jatuh dari panggung. Lihat, Chu Feng benar-benar mendarat di Su Tianyi. Teknik yang sangat kuat. Dia bisa mendapatkan keuntungan kecil dari seseorang di level 7 dari dunia spirit. Teriakan kejutan muncul di mana-mana dan semua orang merasa itu tidak terbayangkan. Bahkan anggota keluarga Chu yang membenci Chu Feng tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka dengan bekas syok yang melonjak ke wajah mereka. Tamparan yang mengalahkan Chu Hongfei dalam satu serangan. Tidak hanya Chu Feng menghindarinya, ia bahkan mendaratkan serangan pada Su Tianyi. Apa artinya itu? Setidaknya, itu berarti bahwa kekuatan Chu Feng jauh lebih kuat daripada kekuatan Chu Hongfei. Belum lagi yang lain,
Tetapi bahkan Chu Yuanba yang merasa marah sebelum membayar lebih banyak perhatian dan keheranan terisi tatapannya. Agak terampil, tapi aku tidak akan membiarkanmu kali ini. Bang, Su Tianyi tiba-tiba melangkah maju dan bahkan panggung sedikit bergetar karena langkahnya. Dengan kekuatan yang kuat dia tiba di depan Chu Feng sekali lagi. Kedua tangan terbentang. Bayangan kepalan tangan memenuhi udara yang membawa angin kencang bersama mereka. Mereka seperti badai hujan yang menyertai angin. Keterampilan bela diri peringkat 3, kerumunan orang terkejut. Mereka bisa mengatakan bahwa Su Tianyi menggunakan keterampilan bela diri peringkat 3 di mana ia kuasai. Chu Feng tidak mungkin bertahan melawan keterampilan bela diri semacam itu selain kekuatan itu. Itu datang pada waktu yang tepat. Tapi orang tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng tidak akan mundur dari serangan sengit Su Tianyi. Dengan gerakan kedua lengannya, telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan muncul. Setiap bayangan telapak tangan benar-benar nyata, berfokus untuk melihat, seolah-olah tubuh Chu Feng menumbuhkan lengan yang tak terhitung jumlahnya. Aura yang dipancarkannya bahkan lebih kuat dari Su Tianyi. Bang bang bang. Tinju yang tak terhitung jumlahnya melawan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang mendapat keuntungan saat itu ketika mereka bertarung. Pada saat itu, kerumunan mulai mendidih lagi. Tidak akan banyak jika Chu Feng hanya menggunakan keterampilan peringkat 3, tapi dia menggunakan keterampilan bela diri peringkat 3 ke tingkat yang membuatnya setara dengan Su Tianyi. Harus diketahui bahwa dia hanya di tingkat ke-6 sementara lawannya berada di tingkat ke-7. Ini, Chu Feng benar-benar menggunakan keterampilan ini. Setelah mengamati sebentar, Chu Wei tiba-tiba mengerti dan keterkejutan di wajahnya menjadi lebih padat. Wei Yer, keterampilan apa yang digunakan Feng Feng? Tiba-tiba, suara seorang lelaki tua berdering di sebelahnya. Mengangkat kepalanya untuk melihat, itu adalah Chu Yuanba. Sok digantung di wajah Chu Yuanba juga, tapi di dalam tatapan di mana dia melihat Chu Feng, itu dipenuhi dengan kerinduan jawaban. Mengejutkan semua orang. Sebagai ahli tahap asal, Chu Yuanba juga menemukan bahwa Chu Feng juga menggunakan keterampilan peringkat 3 dan itu jauh lebih misterius daripada keterampilan yang digunakan Su Tianyi. Menurut pengalamannya, keterampilan seperti itu sangat sulit untuk dilatih. Namun Chu Feng tampaknya sudah menguasainya. Jadi selain merasa heran, dia ingin tahu keterampilan seperti apa itu. Kakek, jika aku tidak salah, keterampilan yang digunakan Chu Feng adalah keterampilan paling sulit untuk melatih seluruh bagian dalam pengadilan dari sekolah Azure Dragon, The Illusionary Palm. Chu Wei berkata dengan serius, "Apa, ini keterampilan terberat untuk dilatih di seluruh pelataran dalam? Saya tidak akan pernah berpikir bahwa anak lelaki ini sangat mengesankan." Chu Yuanba menghirup udara dingin. Tidak hanya kakek itu, dalam ujian murid pelataran pengadilan tahun ini, ada orang yang galak yang bertarung sendirian dengan 40 binatang buas. Sebelum kedatangan semua murid, dia membunuh semua first beast dan mengambil hadiah karena menjadi yang pertama. Dan kami pikir orang yang galak adalah Chu Feng. Chu Wei melanjutkan menceritakan. Mendengar kata-kata Chu Wei, wajah Chu Yuanba berubah sekali lagi dan dia sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia segera melihat ke arah Chu Feng. Hanya saja tatapannya benar-benar berbeda. Saat itu, dia punya pikiran di dalam hatinya. Mungkin Chu Feng benar-benar dapat memulihkan wajah keluarga Chu. Sebelumnya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa wajah keluarga Chu perlu bergantung pada anak ini untuk pulih. Bagaimanapun, dia bukan benar-benar anggota keluarga Chu. Tapi, Chu Feng adalah satu-satunya harapannya. Wosh, sangat sulit untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Dalam pertempuran antara Chu Feng dan Su Tianyi, para pengamat tidak bisa mengatakan siapa yang memiliki keuntungan, tetapi Su Tianyi suram. Dia tidak menekan Chu Feng dengan kekuatan dan keterampilannya dan dia hanya menyamakan diri. Dia sudah bernafas dengan kasar setelah beberapa putaran serangan. Tapi, wajah Chu Feng tidak berubah sama sekali seolah-olah dia tidak tahu apa yang disebut lelah. Ini tidak benar. Orang ini menunda babak ini dan ingin menyia-nyiakan semua kekuatanku. Su Tianyi merasa ada yang tidak beres ketika dia berkata pada dirinya sendiri, sepertinya aku harus menyelesaikan ini secepatnya. Berpikir untuk itu intinya, Su Tianyi tidak berani lamban. Dia mengubah keterampilannya, dan tekanan tak terbatas dikeluarkan dari tubuhnya. Seluruh atmosfernya berbeda.
Chu Feng bisa merasakan bahwa panggung bergetar bahkan lebih keras ketika dia melakukan itu. Di kedua tinju Su Tianyi, ada warna putih keperakan yang menutupi itu. Seolah-olah ada baja di atasnya, dan dengan itu muncul aura yang tak tertandingi saat ia terbang ke Chu Feng. Keterampilan peringkat 4, merasakan kekuatan ledakan Su Tianyi, wajah semua orang berubah sangat. Bahkan wajah Chu Yuanba yang baru saja tenang berubah juga. Keterampilan peringkat 4, itu bukan sesuatu yang bisa dilatih oleh murid biasa. Di dalam tempat pelatihan seni bela diri, ada banyak kekuatan. Dari begitu banyak orang, mungkin tidak ada satupun yang memiliki keterampilan peringkat 4. Bahkan Chu Yuanba tidak memilikinya. Alasannya sangat sederhana. Para pembudidaya yang bisa melatih keterampilan peringkat 4 tentu saja adalah orang-orang penting di sekolah. Prestasi masa depan orang itu tidak akan terbatas pada tempat kecil seperti ini. Selain itu, tidak hanya keterampilan peringkat 4 yang sangat sulit didapat, kesulitan untuk melatihnya juga menakutkan. Bahkan jika orang mendapat keterampilan peringkat 4, mereka tidak bisa memahaminya. Jadi, Su Tianyi bisa menggunakan skill peringkat 4 secara alami akan mengejutkan semua orang. Meskipun dia tidak menampilkan kekuatan lengkap dari keterampilan peringkat 4, dia bisa disebut jenius karena dia dapat menggunakan sejauh ini. Hilang. Chu Feng tersesat. Itu adalah suara hati banyak orang. Tapi, itu tidak akan menjadi ketidakadilan jika dia kalah. Karena bukan karena dia lemah, itu adalah lawannya yang terlalu kuat. Bagaimanapun, Chu Feng masih akan muda, dan menggunakan kekuatan dari tingkat ke-6 ranah roh untuk memaksa Su Tianyi sejauh ini sudah berbicara banyak tentang bakatnya. Jika dia pada usia yang sama dengan Su Tianyi, maka mungkin hasilnya akan berbeda. Meskipun semua orang merasa bahwa Chu Feng pasti akan kalah, tidak ada yang mengejeknya di dalam hatinya. Karena, dalam hati mereka, Chu Feng juga jenius. Swos. Tapi tepat pada saat itu, Chu Feng juga mengubah keahliannya. Dia menghentikan tinju yang menutupi seluruh tubuhnya dan apa yang terjadi adalah bayangan yang menghindari serangan Su Tianyi seperti angin. Bres. Di belakangnya, sebuah tubuh adalah pemintalan. Angin kencang bangkit dan bahkan ada beberapa kilatan petir. Momentum itu hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan momentum Su Tianyi sebelumnya. Ini, surga, ini adalah keterampilan peringkat 4. Chu Feng juga dapat menggunakan keterampilan peringkat 4. Jika dikatakan bahwa Su Tianyi membuat orang takjub, Chu Feng saat ini hanya akan membuat orang gila. Pada usia 15 tahun, dia memiliki kekuatan tingkat 6 dari dunia roh. Dia bahkan bisa menggunakan skill peringkat 4. Dia hanya patah. Tapi, hal yang tidak dapat dipercaya masih ada di belakang Su Tianyi. Breeze. Chu Feng mencabut kakinya, dan dengan serpihan kilat menyapu ke arah Su Tianyi. Sialan, Su Tianyi tidak berani lambat. Dia segera menarik tangannya untuk memblokirnya karena dia bisa merasakan betapa kuat cambuk kakinya. Wosh, tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng tiba-tiba akan menarik cambuk kakinya yang cepat. Chu Feng mengubah sudut serangnya dan membidik pinggang Su Tianyi lalu menendang dengan kakinya. Bang! Semuanya terjadi terlalu cepat. Begitu cepat sehingga Su Tianyi bahkan tidak bisa bereaksi terhadapnya. Kaki Chu Feng dengan keras menendang pinggangnya, dan dengan beberapa suara pecah, Su Tianyi terbang dan jatuh dari panggung. Tianyi, melihat itu, Su Qiang dan yang lainnya terkejut ketika mereka dengan cepat naik untuk mendukungnya. Jangan bergerak, tiba-tiba. Su Tianyi berteriak dan berkata dengan wajah penuh rasa sakit, rusak. Pinggangnya patah. Apa? Seluruh tempat bergetar. Su Tianyi hilang. Seorang murid dari sekolah kelas 1, seorang pemuda yang berada di alam roh tingkat 7 hilang. Dan dia kalah dari seseorang yang 2 tahun lebih muda darinya dan hanya di tingkat ke-6 ranah roh. Hualala, tiba-tiba, orang-orang yang sedang menyaksikan semua berdiri dan bertepuk tangan seperti guntur. Beberapa orang bahkan mulai bersorak dan terus meneriakkan nama Chu Feng. Mereka tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Seseorang yang berusia 15 tahun memiliki kultivasi tingkat 6 dari ranah spirit, dapat menggunakan keterampilan peringkat 4, dan ia bahkan mengalahkan lawannya yang berada di level 7 dari ranah spirit. Dia tidak bisa disebut jenius. Dia hanyalah monster. Pertempurannya terlalu brilian. Meskipun pertukaran terakhir terjadi dalam momen terpisah, itu masih membuat orang merasa sangat riang dan bersemangat.
Monster seperti itu muncul dalam keluarga Chu. Tampaknya kita harus membangun hubungan yang baik dengan keluarga Chu di masa depan. Beberapa orang secara diam-diam memutuskan untuk memiliki lebih banyak kontak dengan keluarga Chu. Tanpa alasan lain selain kemunculan monster seperti Chu Feng dalam keluarga Chu. Untuk keluarga Chu yang memiliki orang seperti itu, satu-satunya masalah untuk kesuksesan mereka adalah waktu. Di masa depan, mereka tidak bisa menghentikannya, bahkan jika mereka mau. Jadi, banyak orang melihat peluang di mata mereka dan merasa bahwa selama mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Chu sekarang, mungkin di masa depan mereka bisa memiliki kekuatan besar untuk diandalkan. Chu Feng melompat dari panggung. Dia tidak repot-repot menikmati sorak-sorai dan bertepuk tangan, dan dia langsung berjalan keluar dari tempat latihan. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka melihat bagian belakang Chu Feng. Hanya Chu Yuanba yang tersenyum dan berkata dengan suara rendah, sepertinya orang ini memiliki dendam yang sangat dalam. Setelah meninggalkan tempat pelatihan seni bela diri, Chu Feng pergi ke kamar Chu Guyu. Pukulan Chu Hongfei sangat sengit dan itu benar-benar tidak ringan ketika mengenai Chu Guyu. Setelah pingsan selama 4 jam, ia perlahan-lahan terbangun. Saudaraku, apa yang terjadi di luar? Mengapa begitu keras? Chu Guyu tidak tahu apa yang terjadi di tempat pelatihan seni bela diri. Tidak ada. Senyum Chu Feng sangat tenang. Ah, mungkin Paman Ke-6 adalah tuannya sekarang. Itu semua karena aku. Jika aku bisa menang, ayah pasti akan. Chu Guyu terus menyalahkan dirinya sendiri. Guyu, apakah kamu lebih baik? Tapi pada saat itu, Chu Yuanba berjalan di belakangnya adalah Chu Yuan, Chu Renyi, Chu Nanshan, dan beberapa orang lain dengan status tinggi. Kakek, aku baik-baik saja. Melihat Chu Yuanba, Chu Guyu segera duduk. Dia tidak berani mengabaikan kakek ini. Baik jika kamu baik-baik saja. Chu Yuanba tertawa kecil, dan di wajahnya, kebajikan langka muncul di wajahnya, kemudian dia melirik ke arahnya. Chu Nanshan di belakangnya. Melihat itu, Chu Nanshan berkata dengan sedikit malu, Guyu, itu semua karena anak itu Hongfei diserang secara tidak tepat. Tapi jangan mengutarakannya karena sekarang, lukanya lebih berat daripada milikmu. Apa? Chu Hongfei juga terluka. Chu Guyu sedikit terpana. Ah, Chu Nanshan tertawa getir, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi dan menatap Chu Feng dengan penuh arti. Mengikuti Chu tatapan Nanshan, Chu Guyu menatap kosong pada awalnya, tetapi tak lama setelah itu seperti dia memikirkan sesuatu dan warna wajahnya berubah saat dia terkejut. Tepat pada saat itu, Chu Yuanba juga berbicara. Feng, terima kasih untuk hari ini, atau wajah keluarga Chu kita benar-benar akan diinjak-injak oleh keluarga Su. Saat Chu Yuanba berbicara, dia mengeluarkan 10 Saint Spirit Grasses dari sakunya dan memberikannya pada Chu Feng. Melihat itu, semua orang tidak bisa membantu tetapi bingung. Hadiah mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi hanya 2 Saint Spirit Grasses. Tapi sekarang Chu Yuanba mengambil 10. Itu bukan jumlah kecil, kakek. Apa artinya ini? Chu Feng pura-pura tidak mengerti. Ini yang harus Anda dapatkan. Ambil. Jika kamu menerimanya, aku bisa merasa lebih nyaman. Saat dia berbicara, Chu Yuanba memiliki wajah meminta maaf. Meskipun dia tidak pernah menyulitkan Chu Feng, dia tidak pernah menghentikan adegan di mana Chu Feng diintimidasi oleh keluarga Chu. Adapun alasannya, itu sangat sederhana. Itu karena dia tidak menyukai Chu Feng di dalam hatinya juga. Tapi hari ini, jika bukan karena Chu Feng, keluarga Chu-nya akan menjadi bahan tertawaan orang banyak. Juga karena Chu Feng, prestise keluarga Chu meningkat berkali-kali. Baru saja, sudah ada beberapa orang dari kekuatan yang berbeda yang menyatakan niat baik mereka terhadap keluarga Chu. Chu Yuanba tahu itu disebabkan oleh Chu Feng, dan juga karena itu, Chu Yuanba merasa lebih bersalah terhadap Chu Feng. Feng, melihat Chu Feng ragu-ragu, Chu Yuan dengan cepat mendesak dia. Kalau begitu terima kasih kakek. Chu Feng menerima Saint Spirit Grasses tetapi dia tidak tersenyum. Chu Yuanba tidak keberatan dengan tindakan Chu Feng. Sebaliknya, dia senang. Dia berbalik dan berkata kepada Chu Yuan, di masa depan, suplemen tahunan untuk Feng, adalah 5 Saint Spirit Grasses. Dengan kata-kata Chu Yuanba, tidak hanya orang lain, bahkan Chu Yuan juga heran. Belum pernah ada perawatan seperti itu sebelumnya, dan Chu Yuanba jelas ingin mengembangkan Chu Feng dengan baik. Meskipun, pada saat itu, wajah Chu Nanshan dan yang lainnya tidak baik, mereka tidak berani mengatakan apapun.
Karena, dalam keluarga Chu Yuanba seperti langit. Bahkan jika posisi master keluarga berubah, Chu Yuanba masih menjadi bos sebenarnya dari keluarga Chu. Kalian bertiga terus mengobrol. Ingatlah untuk merawat cedera Guyu. Meskipun hari ini kamu adalah tuannya, jangan abaikan hubungan keluarga. Chu Yuanba menginstruksikan Chu Yuan. Aku mengerti, ayah. Jawab Chu Yuan. Chu Yuanba memandangi Chu Feng, dan melihat wajah sedingin Chu Feng. Chu Yuanba dengan canggung tersenyum dan membawa kerumunan dan pergi. Ayah, lihat sikap Chu Feng. Dia benar-benar juga, tepat ketika mereka berjalan keluar dari halaman, Chu Nanshan mulai mengkritik Chu Feng. Diam, tapi yang dia dapatkan adalah teguran marah dari Chu Yuanba. Dia menunjuk kerumunan dengan wajah dingin dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, dengarkan kalian semua. Saya tidak ingin mendengar ada yang mengatakan hal buruk tentang Feng Er. Jika saya mendengarnya, tidak peduli siapa itu akan ditangani, tanpa kecuali, oleh hukum keluarga. Mendengar kata-kata itu, wajah Chu Nanshan dan yang lainnya memucat. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa karena mereka tahu di masa depan, dalam keluarga Chu, mereka tidak bisa menyinggung Chu Feng lagi. Ayah, kau tuannya sekarang dengan ruangan itu, Chu Feng terkejut dengan baik. Ya, untuk bisa mendapatkan posisi master ini semua berkat kamu, anakku yang berharga. Chu Yuan juga semua tersenyum. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu menyembunyikan begitu banyak hal. Hehe, Chu Feng juga tersenyum sangat gembira saat dia menghadapi pujian ayahnya. Dia bekerja sangat keras untuk menjadi kebanggaan Chu Yuan, dan hari ini, tampaknya keinginannya tercapai. Ayah, saudara, apa yang terjadi di sini? Akhirnya, Chu Guyu yang berkepala kabut berbicara. Melihat itu, Chu Yuan tersenyum pada awalnya. Kemudian dia menggambarkan semuanya secara rinci yang terjadi di tempat pelatihan seni bela diri setelah Chu Feng pergi. Yang termasuk figur meninggalkan keluarga Su yang menyesal. Pengumuman Chu Yuanba bahwa Chu Yuan akan mengambil posisi master, menyatakan niat baik terhadap berbagai kekuatan, dan lain-lain. Setelah mengetahui semua itu, Chu Guyu membuka mulutnya terbuka lebar, dan dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tatapannya terhadap Chu Feng anehnya menjadi rumit. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa saudaranya akan seperti itu. Tapi tidak peduli apa, sebagai kakak laki-laki Chu Feng, dia benar-benar merasa bahagia untuk Chu Feng. Karena, dia tahu, saudaranya tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Setelah pertemuan itu, Chu Feng menjadi topik diskusi hangat di daerah dalam jarak 100 mil. Banyak orang tahu bahwa keluarga Chu menghasilkan jenius budidaya bela diri yang baru berusia 15 tahun. Beberapa orang bahkan sangat membesar-besarkan Chu Feng. Sesuatu tentang memecahkan panggung dengan satu kaki, badai yang diciptakan dengan satu nafas dan berlebihan hanya menjadi legenda. Beberapa orang bahkan mulai curiga apakah Chu Feng adalah manusia atau bukan. Tapi, tidak peduli apa, Chu Feng jelas merupakan topik yang paling diperhatikan di daerah pegunungan. Terutama dalam keluarga Chu. Di bawah tekanan Chu Yuanba, tidak ada yang berani mengatakan hal buruk kepada Chu Feng dan tidak ada yang berani tidak sopan kepada Chu Feng. Mereka tidak punya pilihan selain menghadapi Chu Feng dengan sikap yang sama sekali baru dan mengenalinya secara berbeda pada hari itu. Chu Feng dan yang lainnya kembali ke sekolah Azure Dragon. Ketika pergi, Chu Feng memberi Chu Guyu secari kertas dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya bisa membukanya setelah dia pergi. Ada sesuatu di bawah bantalmu. Itu isi dari slip kertas. Melihat Chu Feng dan yang lainnya yang menunggang kuda dan secara bertahap semakin jauh, Chu Guyu tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu lingkaran apa yang digerakkan kakaknya. Tapi, setelah kembali ke kamarnya, dia masih dengan anehnya mengangkat bantalnya. Chu Guyu memasang ekspresi tenang saat dia mengangkat bantal karena itu tidak penting. Tapi, wajahnya langsung berubah seperti ombak karena di bawah bantalnya ada 10 Saiyan Spirit Grasses. Jumlah itu tidak banyak untuk Chu Feng yang memurnikan 2 bed spiritual dan puluhan Saiyan Spirit Grasses. Tetapi bagi Chu Guyu itu adalah jumlah yang sangat besar. Setelah terkejut, Chu Guyu tiba-tiba tertawa. Dia melihat ke arah sekolah Azure Dragon dan bergumam, sepertinya kakak laki-laki harus bergantung pada adik laki-laki mulai sekarang. Chu Feng melakukan layanan hebat untuk keluarga Chu sehingga Chu Yuanba ingin fokus mengembangkan Chu Feng. Semua orang di keluarga Chu tahu tentang itu sehingga sikap mereka terhadap Chu Feng juga berubah.
Di jalan kembali ke sekolah Azure Dragon, orang-orang yang memusuhi Chu Feng mulai mengambil inisiatif untuk lebih dekat untuk dia. Tapi selain Chu Yue, sikap Chu Feng sambil menghadap mereka hanya bisa tidak dingin atau panas. Melihat Chu Feng dan Chu Yue bercanda bersama, bermain-main, dan menjadi hidup, banyak orang tanpa henti iri pada Chu Yue dan juga pada saat yang sama mereka menyesali tindakan mereka terhadap Chu Feng. Usus mereka bahkan menjadi hijau, tetapi mereka hanya bisa menyesal karena satu-satunya hal yang tidak dimiliki dunia adalah obat penyesalan. Mengapa semua misi ini sangat sederhana? Chu Feng berdiri di dalam aula utama lokasi pemilihan misi sambil mendukung dagunya dengan tangannya. Dia melihat ke sana kemari di atas pelat misi yang digantung di papan misi. Tetapi setelah mencari waktu yang baik, dia tidak menemukan apapun yang dia sukai. Karena petir ilahi di tubuhnya, jika Chu Feng ingin meningkatkan tingkat kultivasinya, jumlah energi spiritual yang dia butuhkan akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Itu tidak akan hanya diselesaikan oleh beberapa Saint Spirit Grasses. Jadi itu sebabnya Chu Feng meletakkan tujuannya saat ini di bed spiritual. Tetapi, setelah melihat melalui seluruh papan misi, hadiah tertinggi untuk sebuah misi hanyalah beberapa Saint Spirit Grasses. Bed spiritual, bahkan tidak perlu memikirkannya. Sepertinya aku hanya bisa menumpuk hal-hal kecil untuk membentuk yang hebat. Berpikir pada titik itu, Chu Feng melakukan keputusan gila. Dia menjentikan lengannya dan dengan gila meraih semua piring misi tingkat kesulitan tinggi yang menghadiahi Saint Spirit Grasses di papan misi ke tangannya. Sial, lihatlah apa yang dilakukan bocah itu. Apakah dia gila? Dia di sini bukan untuk membuat masalah kan? Tindakan Chu Feng tidak diragukan lagi menarik perhatian orang. Di mata mereka, dengan usia Chu Feng, paling banyak ia akan berada di tingkat 4 dunia roh. Misi dengan tingkat kesulitan tinggi membutuhkan setidaknya tingkat ke-6 dari ranah roh untuk menyelesaikan yang bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Jadi, setiap orang merasa bahwa jika Chu Feng tidak gila, maka dia menciptakan masalah. Tapi, bagaimanapun juga, ada misi dengan kesulitan tinggi terbatas. Jadi, setelah mengambil semua misi yang memberi hadiah Saint Spirit Grasses, Chu Feng mengarahkan pandangannya ke misi kesulitan menengah. Jika Chu Feng dengan gila mengambil plat misi tingkat kesulitan tinggi, itu hanya akan menarik perhatian mereka. Tetapi jika Chu Feng mengulurkan tangannya ke arah plat kesulitan menengah, itu akan menarik kebencian mereka. Oh, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda memiliki masalah? Tiba-tiba, seseorang berteriak. Chu Feng mengerutkan kening dan menatap orang yang berteriak padanya. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa dia mengenal orang itu. Dia adalah seseorang yang memasuki ujian murid pengadilan dalam pada saat yang sama dengan Chu Feng, dan juga orang yang sangat dipikirkan orang, Duan Yuxuan. Wajah Duan Yuxuan saat ini sangat jelek. Setelah mencari keras untuk waktu yang lama, dia akhirnya menemukan misi yang dia sukai. Tapi Chu Feng hanya meraihnya. Jika Chu Feng benar-benar menginginkan misi, maka itu akan baik-baik saja. Tapi jelas Chu Feng tidak, jadi Duan Yuxuan tidak bisa mentolerir itu. Kamu mengutukku? Tanya Chu Feng dengan tenang. Jadi bagaimana kalau apakah Anda memiliki masalah? Apakah Anda pikir ini dibuka oleh keluarga Anda? Dari apa yang bisa kulihat, dengan perampasan misimu, kamu di sini hanya untuk membuat masalah. Bang, sebelum Duan Yuxuan bahkan selesai berbicara, tamparan yang jelas mendarat di wajahnya. Kekuatan yang kuat membuat Duan Yuxuan merasa bahwa dia melayang sejenak saat seluruh tubuhnya terbang. Ketika dia mendarat, dia membuka mulutnya dan 3 gigi keluar. Hua, kerumunan menjadi gempar karena baru saja, semua orang bisa merasakan bahwa yang tampaknya tidak mengesankan itu remaja putra adalah seorang ahli tingkat 6 dari dunia roh. Auranya juga sangat tebal dan semua itu membuat orang tak bisa berkata-kata. Tingkat ke-6 dari dunia roh. Meskipun itu bukan yang terkuat di pelataran dalam, untuk bisa mencapai level 6 pada usia itu sudah membuat orang kaget. Saudara naga dan macan di aliansi sayap juga berada di tingkat ke-6 dari wilayah roh, dan jelas, orang muda di depan mereka lebih kuat daripada saudara-saudara. Chu Feng mengabaikan tatapan terkejut dari kerumunan saat dia memasukkan sejumlah besar piring misi ke tasnya di bahunya. Dia menunjuk Duan Yuxuan yang ada di tanah dan berkata, perhatikan ketika Anda berbicara waktu berikutnya. Saya akan mengambil berapa banyak misi yang saya inginkan dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Setelah mengatakan itu, Chu Feng pergi dengan anggun. Dengan kekuatannya saat ini,
Orang-orang di level 7 dari dunia roh bahkan tidak cocok untuknya. Bahkan melawan orang-orang yang berada di tingkat 8 dari dunia roh, selama dia menggunakan semua yang dia miliki, dia bisa memiliki pertempuran juga. Dari apa yang dia tahu, di seluruh pelataran dalam, orang terkuat sepertinya hanya berasal dari tingkat 8 dan tidak ada lebih dari 10 orang yang seperti itu. Jadi, di seluruh pengadilan dalam, tidak banyak orang yang dia takuti. Juga, setelah berhubungan dengan Sumei, dia tidak khawatir tentang kecurigaan orang-orang terhadap bakat kultivasinya yang disebabkan oleh tubuh istimewanya. Lagi pula, di pengadilan dalam, sudah ada seorang jenius seperti Sumei. Untuk mengetahui, di sekolah Azure Dragon, di provinsi Azure, dan bahkan di seluruh 9 provinsi, akan ada jenius yang lebih mengesankan bahkan tak terhitung jumlahnya. Jadi, keterampilan bawaan saat ini yang dia tampilkan tidak layak dicurigai. Itulah sebabnya Chu Feng merasa tidak perlu menyembunyikan kekuatannya lagi. Setidaknya dia tidak akan menurunkan kepalanya ke arah orang lain. Setelah mengalami pertemuan keluarga Chu Feng juga menemukan sebuah prinsip. Hanya dengan kekuatan yang kuat orang akan menghormatinya. Jadi, mulai sekarang, dia tidak akan memiliki jejak pengekangan terhadap orang-orang yang tidak menghormatinya. Siapa pria ini? Tekanan yang dia keluarkan sekarang cukup menakutkan. Saya tidak berpikir bahwa saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Orang-orang memulai diskusi ketika mereka melihat punggung Chu Feng yang anggun. Saya tahu siapa dia. Dia adalah Chu Feng, dan dia juga orang yang menolak undangan dari aliansi sayap. Tepat pada saat itu, seseorang meneriakkan itu. Dengan kata-kata itu, kerumunan berseru kaget sekali lagi. Adapun Duan Yuxuan yang sedang berbaring di lantai, dia memiliki rasa takut yang tersisa. Seseorang yang berada di tingkat ke-6 Rana Spirit dan juga yang mendapat dukungan dari Wings Lions bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Wus, Chu Feng tidak memiliki cara menghindar saat dia menghadapi Su Mei yang begitu kuat. Di bawah ketidakberdayaannya, dia hanya bisa menggunakan gaya pertama dari 3 gaya guntur. Dengan itu, Chu Feng seperti kilat. Kecepatannya langsung meningkat beberapa kali dan dia berlari, akhirnya menghindari serangan Su Mei. Bagaimana kekuatannya begitu kuat? Chu Feng terkejut. Menurut tebakannya, jika dia berhadapan dengan para ahli dari tingkat 8, bahkan jika dia tidak bisa menang, mungkin ada setidaknya pertempuran yang cukup. Tetapi dengan serangan Su Mei, dan itu jelas hanya sebuah serangan normal, itu memaksa kartu truf Chu Feng yang merupakan Three Thunder Styles di mana ia biasanya tidak akan digunakan. Itu hanya melebihi imajinasinya. HMPH. Kamu pikir kamu satu-satunya yang terlatih dalam teknik misterius? Melihat wajah Chu Feng yang terkejut, Su Mei dengan jijik melirik Chu Feng. Dia tidak menyerang Chu Feng lagi. Dia hanya duduk di kursi di aula, mengambil sebuah apel dan mulai menggigitnya. Teknik misterius? Anda sudah dilatih dalam teknik misterius. Chu Feng bahkan lebih terkejut. Tentu saja dia jelas tahu apa itu teknik misterius. Mereka disebut teknik misterius karena mereka adalah teknik, dan mereka misterius. Mereka yang memahami teknik budidaya dapat memadatkan energi spiritual. Jika mereka memiliki bakat yang baik, itu benar-benar mungkin bagi mereka untuk menerobos ke ranah asal. Tetapi bagi mereka yang hanya memiliki teknik kultivasi itu, level 1 dari daerah asal akan menjadi akhir dari kultivasi mereka. Misalnya, kakek Chu Feng Chu Yuanba. Itu karena ranah asal adalah ranah yang sama sekali baru. Yang dibutuhkan bukanlah energi spiritual yang kental. Itu adalah kekuatan asal. Kekuatan asal ada antara langit dan bumi, tapi itu tidak terkonsentrasi dengan teknik budidaya. Satu-satunya cara untuk menyingkat kekuatan asal adalah dengan menggunakan teknik misterius. Tapi tekniknya terlalu berharga dan terlalu langka. Menurut rumor, di seluruh sekolah Azure Dragon, hanya ada beberapa buku di antaranya. Dan selain dari para penatua, hanya murid inti yang bisa melatih mereka. Tapi, Su Mei hanyalah murid pelataran dalam, jadi bagaimana dia bisa berlatih dalam teknik misterius kecuali? Apakah itu aneh? Bahkan Anda terlatih dalam teknik misterius. Apakah itu berarti saya tidak bisa? Su Mei melengkungkan bibirnya dan berkata. Jadi gadis ini berpikir saya dilatih dalam teknik misterius. Chu Feng mengerti. Dia hanya pernah mendengar tentang teknik misterius yang misterius, tetapi dia belum pernah melihatnya. Tetapi berpikir sedikit lebih hati-hati, semua perilakunya hingga saat ini benar-benar sangat mirip dengan orang-orang yang dikabarkan yang terlatih dalam teknik misterius. Oh,
Apa ungkapan ini? Jangan bilang padaku bahwa kamu belum terlatih dalam teknik dan itu sebenarnya karena bakat bawaanmu yang aneh bahwa kamu bisa mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah. Aku benar-benar tidak berlatih dalam teknik misterius. Kata Chu Feng. Kamu mengatakan yang sebenarnya. Su Mei berjalan mendekat. Iya, Chu Feng mengangguk. Setelah menatap Chu Feng untuk sementara waktu seolah-olah mencoba menemukan petunjuk bahwa dia berbohong. Pada akhirnya, dia berkata dengan kaget, tampaknya orang-orang yang memiliki kekuatan roh cukup mengesankan. Jika Anda tidak berlatih dalam teknik misterius namun Anda sudah begitu kuat, apa yang akan terjadi setelah Anda melakukannya? Ah, bagaimana saya bisa berlatih dalam hal-hal seperti teknik misterius? Chu Feng menggelengkan kepalanya. Jika itu mungkin, dia benar-benar ingin melihat apa yang disebut teknik misterius. Apalagi sekarang ketika dia tahu bahwa Su Mei, yang sudah terlatih dalam teknik misterius, meningkat begitu cepat dan budidaya menjadi begitu kuat. Dia menantikan teknik misterius itu bahkan lebih. Melihat Chu Feng yang mengungkapkan ekspresi kerinduan, Su Mei mengerutkan kening seolah-olah melakukan keputusan yang sangat sulit. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku bisa memberimu teknik misterius. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng sangat berubah. Apakah itu terlihat seperti aku berbohong padamu? Wajah Su Mei penuh dengan keseriusan. Berapa harganya? Harga untuk bergabung dengan Wings Alliance. Mengapa kamu sangat ingin aku bergabung dengan Wings Alliance? Karena aku ingin mengikatmu. Saat ini, aku berada di Wings Alliance. Aliansi sayap mengandalkan kekuatan saya. Jadi saya merasa bahwa jika Anda bergabung, maka Anda dapat meningkatkan kekuatan ini. Juga, Anda tidak memiliki jalan mundur. Apa maksudmu? Chu Feng merasa tidak nyaman. Apakah Anda tidak tahu bahwa Jian Chen yang baru saja Anda pukuli adalah adik dari Master Aliansi Sword Alliance? Su Mei berkata sambil tersenyum mengerikan. Kamu gadis sial. Chu Feng tiba-tiba mengerti segalanya. Setelah melakukan begitu banyak, dia tidak hanya menggunakannya sebagai perisai. Dia bahkan membuat kebencian yang tak terpecahkan antara dia dan Sword Alliance. Jika orang yang dia pukuli hanya anggota biasa dari Sword Alliance, maka mungkin aliansi pedang akan mengabaikannya karena kekuatannya dan tidak terlalu memperhatikannya. Tapi, yang dipukuli Chu Feng adalah adik dari aliansi itu sendiri. Dengan itu, Sword tidak diragukan lagi akan menyelidikinya sampai akhir karena tidak hanya melibatkan wajah mereka, itu juga melibatkan kasih sayang keluarga. Aku tahu bahwa kamu memiliki roh yang tidak takut akan langit atau bumi. Tapi, Anda perlu ingat bahwa Anda mungkin tidak takut. Lalu bagaimana dengan Chu Yue dan keluarga Chu Anda? Apakah mereka akan takut? Su Mei mencoba lagi dan berkata, aku benar-benar meremehkanmu. Chu Feng tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan memahaminya sebanyak itu. Jelas bahwa dia menyelidiki detail tentang dia, tetapi dia masih berkata dengan serius. Balasan saya masih kata-kata itu. Saya menolak. Chu Feng, bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Su Mei cukup marah. Bahkan dengan teknik misterius ia masih menolak. Itu benar-benar membuatnya tidak dapat menahannya dan amarahnya yang memerintah langsung mulai pecah. Ini bukan masalah saya menjadi sombong atau tidak. Hanya saja saya tidak suka orang lain mengancam saya. Anda bisa pergi. Chu Feng menggerakkan tangannya bolak-balik. Setelah dipaksa oleh Su Mei seperti itu, tidak normal jika Chu Feng tidak marah. Bang, tapi tepat pada saat itu, pintu Chu Feng ke kediamannya didorong dengan paksa dibuka oleh seseorang. Setelah itu, Chu Gao tersandung dan tersandung. Ketika dia melihat Chu Feng, seolah-olah dia melihat penyelamatnya. Dia berteriak keras, Tuan Muda Chu Feng, tolong selamatkan mereka atau kalau tidak akan terlambat. Chu Gao, apa yang terjadi? Melihat itu, Chu Feng sangat terkejut karena dia melihat Chu Gao dengan luka-luka. Jelas menunjukkan bahwa ia menderita dari pertempuran yang hebat. Tuan Muda Chu Feng, gadis muda Chu Yue, Chu Gao memiliki wajah panik penuh dan beberapa kata tergesa-gesa. Cepat bawa aku ke sana. Setelah mendengar nama Chu Yue, Chu Feng tidak repot-repot bertanya dan menarik Chu Gao sambil bergegas keluar. Tapi sebelum pergi, Chu Feng dengan keras menembak dengan keras Su Mei melirik karena dia merasa mungkin aliansi pedang yang datang. Mereka datang begitu cepat. Melihat itu, Su Mei melengkungkan mulutnya ke atas dan setelah berpikir sebentar, dia juga mengikuti mereka. Dan di jalan, ternyata Chu Gao dan yang lainnya tidak menemui balas dendam aliansi pedang.
Mereka memprovokasi aliansi lain. Sebelumnya, setelah Chu Feng pergi, Chu Wei dan yang lainnya bertemu dengan orang gemuk. Lemak itu melihat penampilan Chu Yue dan Chu Sui yang indah dan menggoda mereka di depan orang banyak. Jadi, Chu Wei dan yang lainnya mulai memukuli lemak itu. Tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa itu menarik sekelompok ahli. Jadi, lemak yang hanya ada di level 3 dari ranah spirit adalah master dari aliansi. Tidak hanya ada banyak orang, ada banyak ahli. Saat ini, keluarga Chu semua ditangkap oleh mereka dan Chu Gao adalah satu-satunya orang yang kehabisan. Tunggu, apakah nama yang berlemak itu adalah Liu Mang dan aliansinya disebut Liu Lions? Su Mei berbicara dan bertanya. Saya tidak tahu apa namanya, tapi aliansinya memang adalah aliansi Liu. Jawab Chu Gao. Saat itu, Su Mei yang selalu takut tidak ada yang mulai berkerut dan dia berkata dengan ekspresi berat kepada Chu Feng. Chu Feng, kau keluarga telah mendapat masalah besar. Apa maksudmu? Mendengar keseriusan Su Mei, Chu Feng juga mengerti bahwa orang-orang itu mungkin tidak sesederhana itu. Jika aku tidak salah, lemak itu disebut Liu Mang. Meskipun dia hanya di level 3 dari dunia roh, dia memang master aliansi dari Liu Lions. Aliansi Liu itu bukan hal yang sederhana. Mereka memiliki setidaknya 100 anggota, dan di dalam mereka, ada 2 ahli dari tingkat ke-7. Di banyak aliansi di seluruh pengadilan dalam, aliansi Liu setidaknya ada di 10 teratas. Ada alasan mengapa sampah seperti aliansi Liu dapat merekrut begitu banyak anggota untuk bergabung. Apakah Anda tahu ia bergantung pada apa? Kakeknya, Liu Chengen, adalah manajer departemen hukuman pengadilan dalam sekolah Azure Dragon School. Selain itu, Liu Mang adalah satu-satunya putra yang tersisa di keluarga Liu sehingga kakeknya banyak merusaknya. Alasan mengapa Liu Mang memiliki demonstrasi yang sangat kuat secara alami karena hubungannya dengan kakeknya. Di dalam pengadilan dalam, selama mereka tidak membunuh, tidak ada yang akan menyelidiki hampir semua kejahatan oleh anggota aliansi Liu. Itu sebabnya mereka bisa begitu ceroboh. Su Mei menjelaskan, mengapa kamu mengatakan semua ini padaku? Tatapan Chu Feng menjadi lebih berat. Aliansi Liu tidak orang yang dapat Anda provokasi. Tapi, saya bisa membantu Anda selama Anda bergabung dengan Wings Lions. Su Mei tersenyum dan berkata, kami berdua manusia, dan tidak ada orang yang tidak dapat saya provokasi. Juga, Anda mendapatkan sesuatu yang salah. Bukannya saya memprovokasi dia, itu dia yang memprovokasi saya. Saya menghargai niat baik Anda, tetapi ini adalah bisnis keluarga saya sendiri. Sebagai seorang pria, saya ingin berurusan dengan diri saya sendiri. Setelah mengatakan itu, Chu Feng berteriak pada Chu Gao. Chu Gao, memimpin jalan, oke. Setelah memuat beban Chu Gao, mereka cepat berlari menuju aliansi Liu. Orang ini benar-benar bajingan. Garam dan minyak sama sekali tidak bercampur dengannya. Melihat Chu Feng dan Chu Gao kembali, Su Mei cemberut mulut kecilnya. Tetapi setelah ragu sesaat, dia masih mengikuti mereka. Di area tertentu di pelataran dalam, ada tempat tinggal yang besar. Itu adalah rumah Liu Mang dan juga markas besar aliansi Liu. Pada saat itu, di luar aliansi Liu, ada beberapa ratus murid pengadilan dalam yang berkumpul di sekitar dan jumlah pengamat terus meningkat. Karena, di depan pintu besar aliansi Liu, ada selusin murid yang tergantung di sana. Daging mereka terbelah dan ada darah segar di sekujur tubuh mereka. Beberapa orang sudah pingsan. Orang-orang itu adalah Chu Wei, Chu Cheng, Chu Zhen dan lainnya. Cepat lihat, aliansi Liu mengadakan demonstrasi lagi dengan mengintimidasi para murid begitu saja. Apakah tidak ada yang mengelola ini? Mengelola? Siapa yang akan mengelolanya? Manajer Departemen Hukuman Pengadilan Dalam adalah kakek Liu Mang. Siapa yang berani mengelolanya di pelataran dalam? Dia seperti tuan kecil di pelataran dalam. Tenang. Jika Anda membiarkan aliansi Liu mendengar Anda, maka Anda akan berakhir seperti orang-orang itu. Sayangnya, kedua gadis muda itu sangat cantik, tapi saya takut mereka akan mendapatkan dihancurkan oleh Liu Mang. Murid-murid yang mengamati berani marah, tetapi tidak berbicara. Meskipun dalam semua kekuatan aliansi di pengadilan dalam, aliansi Liu bukan yang terkuat, latar belakang mereka sangat dalam. Sial, Liu Mang itu sedang mencari kematian. Tepat pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya dengan cepat tiba. Melihat keluarga Chu yang terluka parah,
Chu Feng tidak punya cara untuk mengendalikan amarahnya dan bergegas langsung menuju aliansi Liu. Berhenti. Ini adalah markas aliansi Liu. Anggota non-Liu Alliance tidak diizinkan masuk. Melihat seseorang semakin dekat, anggota yang menjaga gerbang ke Liu Alliance berteriak keras. "Sialan kau!" Chu Feng melompat dan menendang orang itu untuk tanah. Setelah itu, Chu Feng menarik keras seseorang dan meninju wajahnya 3 kali dengan 3 poni. Wajah orang itu penuh darah dan hidungnya bengkok. Setelah itu, Chu Feng melambaikan tangannya dan melemparkan orang itu seperti sekarung pasir ke udara. Setelah kurva yang indah, itu mendarat di halaman aliansi Liu. Orang-orang dari aliansi Liu, dengarkan. Cepat lepaskan Chu Yue dan Chu Sui atau aku akan menginjak-injak aliansi Anda. Suara Chu Feng seperti guntur. Belum lagi pengamat terdekat, tetapi bahkan orang-orang di kediaman aliansi Liu bisa mendengarnya dengan jelas. Sial, siapa pria itu? Dia berani menantang aliansi Liu begitu saja. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah melihatnya sebelumnya, tetapi melihat usianya ia tampaknya menjadi murid baru tahun ini. Benar-benar, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Dia berani menantang seluruh Liu Alliance sendirian. Sepertinya dia sudah bosan hidup. Banyak orang memberikan penghormatan kepada Chu Feng karena mereka semua merasa dia melakukan hal yang sama seperti mencari kematian. Memang, sama seperti Chu Feng selesai berbicara, pintu-pintu kediaman Liu Alliance dibuka dengan kekerasan. Seluruh 100 orang dengan agresif keluar. Orang-orang itu masih muda dan semuanya tinggi dan besar. Kekuatan mereka juga tidak lemah. Yang paling lemah berada di level 4 dari dunia spirit, yang terkuat berada di level ke-6. Bajingan mana yang berani bertindak begitu liar di aliansi Liu, hancurkan dia. Salah satu orang melihat ke halaman dan melihat anggota yang hidungnya bengkok dan matanya miring. Dia tidak mengatakan apa-apa dan bergegas menuju Chu Feng. Hari ini, mereka yang berani menghalangi saya akan menerima konsekuensinya. Saat dia menghadapi hampir 100 anggota aliansi Liu, Chu yang marah Feng tidak mundur sedikitpun. Dia seperti harimau gila dan dia melompat ke pasukan aliansi Liu. Serangan Chu Feng sangat kejam. Bagi mereka yang tertangkap olehnya, cedera ringan adalah cedera serius, dan cedera berat adalah mereka yang langsung kehilangan kesadaran. Setiap gerakan mengambil darah dan dia tak tertandingi. Di depannya, tidak peduli apakah itu level 4 atau level 6, tidak ada dari mereka yang bisa mengambil salah satu serangannya. Dalam sekejap, segala macam lolongan kesakitan bergema di mana-mana. Surga, siapa pria ini? Bagaimana dia begitu kuat? Dia terlalu menakutkan. Pada usia seperti itu dia sudah begitu tanpa ampun. Niat membunuh yang menusuk tulang itu benar-benar langsung menuju jiwa dan menakuti orang-orang. Chu Feng membantai ke dalam aliansi Liu. Dengan berkedip, seluruh aliansi Liu benar-benar dikalahkan. Semua orang berteriak kaget dan bahkan beberapa pengamat gemetar ketakutan. Adapun 100 pria muda itu, bagaimana mungkin mereka bahkan anggota aliansi Liu yang menakuti orang dengan nama mereka? Di depan Chu Feng, mereka hanyalah sekelompok domba yang baik hati. Di depan harimau, bahkan serigala pun akan tunduk. Di depan setan, bahkan orang jahat pun akan menjadi baik. Orang ini, saya masih meremehkannya. Sepasang mata indah Su Mei berkedip secara tersembunyi saat dia berada di sudut di antara kerumunan yang sedang menyaksikan pemusnahan Chu Feng. Wajah manisnya tidak lagi tenang. Belum lagi kekuatan menghindarinya, tapi dia sudah begitu kejam pada usia itu. Bahkan jika itu adalah Su Mei, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, mereka masih sangat muda, tapi Chu Feng melakukannya. Jika bukan karena aturan sekolah Azure Dragon, Su Mei tidak ragu bahwa Chu Feng akan membunuh semua orang di sana. Itu juga berarti bahwa pikiran Chu Feng masih jernih. Tetapi untuk bisa tetap berpikiran jernih di bawah situasi yang begitu ganas, yang mengatakan lebih banyak lagi tentang kelangkaan Chu Feng. Jika dia sudah seperti ini pada usia ini, apa yang akan terjadi jika dia tumbuh dewasa? Pada saat itu, Su Mei benar-benar memiliki pemahaman yang sama sekali baru terhadap Chu Feng. Hehe, kedua gadis cantikku, mari kita lihat bagaimana kalian berdua bisa melawan sekarang. Di kamar tertentu di kediaman Liu Alliance, seorang gemuk yang memiliki wajah penuh pustula, berkepala gemuk dan memiliki telinga besar ada di tempat tidur sementara menatap Chu Yue dan Chu Sui. Dia adalah pemimpin aliansi Liu Alliance, penganiaya besar terkenal, Liu Mang.
Tangan dan kaki Chu Yue dan Chu Sue diikat erat ke kepala tempat tidur. Bahkan mulut mereka tertutup rapat. Mata mereka penuh ketakutan ketika mereka gemetar dan terus-menerus berjuang. Selain itu, selain ketiga orang itu, pada saat itu, ada juga dua pemuda yang berdiri di dalam ruangan. Keduanya adalah ahli dari tingkat 7 dari dunia roh, yang terkuat di dalam aliansi Liu. Adapun mengapa mereka ada di sana, alasannya cukup lucu. Itu karena kekuatan Liu Mang terlalu lemah dan dia tidak punya cara untuk menyaingi Chu Yue dan Chu Sue. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mendapatkan mereka berdua untuk mengikat Chu Sue dan Chu Yue. Jadi itu lebih mudah bagi Liu Mang. Mereka tidak melakukan hal-hal mengerikan seperti itu. Kemungkinan besar, mereka bisa memiliki rasa manis setelah Liu Mang merasa segar. Jadi, pada saat itu, mereka tidak berencana untuk pergi. Mereka bersiap untuk menonton reality show saat mereka menunggu Liu Mang selesai. Setelah itu, mereka bisa melakukannya juga. Wow! Tapi tepat pada saat itu, tangisan memilukan datang dari luar. Tangisan seperti itu sudah berdering beberapa kali sebelumnya. Itu membuat Liu Mang cemberut. Dia berkata kepada dua orang itu, "Pergi, lihatlah. Beritahu mereka sudah waktunya untuk berhenti sehingga tidak merusak suasana hatiku." Mendengar perintah Liu Mang, meskipun mereka berdua tidak mau, mereka harus berbalik dan turun untuk menghentikan Liu, anggota aliansi yang terus memukuli para penyerbu itu. Tapi ketika mereka memasuki aula, mereka mendengar ledakan besar. Pintu besar kediaman rusak dan tubuh juga terbang. Ini, orang yang terbang ke aula utama memiliki wajah berdarah dan mereka tidak dapat mengetahui siapa orang itu. Tapi, di pakaiannya, ada karakter, Liu, tertulis di atasnya. Jadi itu jelas anggota aliansi mereka sendiri. Sial. Petik 2. Ketika mereka melihat orang-orang mereka sendiri dipukuli seperti itu, mereka berdua langsung marah. Meskipun Liu Mang adalah bos dari aliansi Liu, pada kenyataannya, mereka adalah yang terkuat dalam aliansi. Tapi, saat mereka berjalan dengan agresif menuju pintu masuk, pemandangan di halaman bahkan mengejutkan kedua orang itu. Mereka, pada saat itu, di halaman luas aliansi Liu, anggota aliansi Liu berbaring di mana-mana. Mereka semua hancur berantakan, dan selain orang-orang yang kehilangan kesadaran, sisanya berguling-guling di tanah dan dengan keras melolong kesakitan. Itu sangat keras. Chu Feng saat ini sedang memegang keras seseorang. Meskipun orang itu tanpa henti mengemis, dia tidak tergerak. Dia dengan keras meninju keluar, dan dengan beberapa suara patah tulang, tulang dada orang itu hancur begitu saja. Setelah melolong kesakitan, dia pingsan. Kemudian, seperti orang-orangan sawah, Chu Feng melemparkannya tinggi-tinggi dan dengan embusan ia mendarat di suatu tempat dekat. Dengan demikian, 100 anggota aliansi Liu yang mengelilingi untuk menyerang Chu Feng semuanya dihancurkan olehnya. Tapi, itu hanya sesaat berlalu dari awal sampai akhir. Akhir cerita itu membuat orang-orang yang mengamati terus berteriak tanpa henti. Bagaimana itu seorang pemuda? Dia seperti Tuhan yang membunuh kehidupan nyata. "Gai, siapa kamu?" Tiba-tiba, di pintu besar kediaman, sebuah teriakan terdengar. Melihat ke atas, semua orang terkejut. Mereka semua bisa merasakan bahwa aura yang mereka berdua pancarkan adalah milik level 7 dari dunia spirit. Mereka tahu orang-orang terkuat dari aliansi Liu keluar. Jika yang dipukul Chu Feng adalah tentara udang dan jenderal kepiting, maka dia saat ini akan menghadapi para ahli. Semua orang sangat ingin melihat apa yang akan terjadi ketika Chu Feng dan keduanya mulai. Anda akan segera ingat siapa saya. Chu Feng perlahan berbalik dan melemparkan tatapannya yang dipenuhi dengan niat membunuh mengepul ke arah keduanya. Orang ini, ketika mereka melihat wajah es dan tatapan dingin Chu Feng itu penuh dengan niat membunuh, tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi bergetar dan mereka mundur satu langkah tanpa terkendali. Ketakutan tak terbendung mulai menyebar dalam hati mereka. Bis, tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba menyerang. Dia melangkah maju, dan dia seperti panah yang ditembakkan dari busur. Dia langsung berlari dengan kecepatan terbang seolah seluruh tubuhnya membentuk sinar petir, dan dia langsung tiba di depan dua orang. Sebelum mereka berdua bereaksi terhadap itu, mereka hanya merasakan beberapa kilat gerakan di depan mereka dan bergulirnya ki dan darah di dada mereka. Setelah itu, seteguk darah menyembur keluar saat mereka jatuh ke lantai tanpa daya. Surga, kekuatan itu milik keterampilan peringkat 4.
Bagaimana mungkin orang ini bisa menggunakan keterampilan peringkat 4? Aku tahu. Dia adalah juara ujian murid dalam pengadilan tahun ini. Orang ganas yang membantai 40 first beas. Bagaimana mungkin ujian murid pengadilan batin hanya berlalu begitu lama? Bagaimana dia bisa menggunakan skill peringkat 4 begitu cepat? Tidak hanya itu, auranya jelas berada pada tingkat 6 dari dunia roh. Bagaimana mungkin ia seketika mengalahkan 2 ahli dari tingkat 7 dunia roh? Apakah keterampilan peringkat 4 benar-benar menakutkan? Kerumunan pengamat langsung menjadi panci minyak. Jika dikatakan bahwa Zhu Feng melawan 100 orang aliansi Liu menunjukkan kekejamannya, maka sekarang dia menunjukkan kekuatan absolutnya. Dia adalah orang yang tidak bisa dipercaya, seseorang yang menyingkirkan batas-batas apa yang bisa mereka tanggung, dan untuk dapat melakukannya sejauh ini benar-benar dipandang sebagai jenius. Benar-benar bodoh. Bagaimana orang biasa-biasa saja bisa memahami dunia jenius? Su Mei melirik kerumunan yang memiliki wajah kaget, kemudian menembaknya kembali ke Zhu Feng. Baru kemudian dia menemukan bahwa Zhu Feng menghilang di aula utama kediaman. Sialan, orang ini akan mendapat masalah besar. Melihat itu, tubuh Su Mei melompat dan bergegas menuju kediaman. Sayang, kamu sudah menunggu kan? Aku akan menemanimu sekarang. Kembali ke ruangan itu, Liu Mang sudah melepas semua pakaiannya dan mengungkapkan tubuhnya yang sangat jahat. Matanya yang bersinar menatap Zhu Yue dan Zhu Sue yang ada di tempat tidur. Dia tanpa malu-malu menjilat bibirnya, dengan penuh semangat menggosok tangannya, dan ketika dia berbicara dia akan melemparkan dirinya ke mereka berdua. Bang! Tetapi pada saat itu, suara keras bergema. Melihat ke sumber suara, wajah Liu Mang berubah sangat dan bola matanya hampir jatuh karena ketakutan. Karena bingkai pintu kamar keluar, dan pada saat itu terbang ke arahnya. Pada kecepatan itu bukan sesuatu yang bisa dia hindari. Boom! Ah! Dengan boom, kusen pintu menabrak Liu dengan keras tubuh Mang dan menghancurkan bingkai. Liu Mang menabrak sudut ruangan sambil memiliki mata kabur dan kepala pusing. Tubuhnya penuh serutan kayu dan itu bukan tabrakan ringan. Saat ia perlahan pulih, ia menemukan dengan kaget bahwa ada orang lain di ruangan itu. Orang itu berdiri tepat di depannya sambil melotot. Meskipun itu hanya seorang pemuda, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang membuatnya takut. Terutama sepasang mata itu. Seolah-olah itu dipenuhi dengan kilau darah dan dia tampak seperti setan. Kamu, siapa kamu? Itu benar-benar menghancurkan Liu Mang dari ketakutan. Dia terus mundur, tetapi dia sudah berada di sudut dinding dan tidak ada lagi jalan untuk mundur. Wosh! Zhu Feng tidak berkata apa-apa dan langsung menyerang. Tangannya seperti cakar Raja Wali. Itu langsung turun di bagian bawah Liu Mang dan meraih pangkal paha Liu Mang. Bicaralah, berapa banyak gadis yang kamu buang dengan benda ini di sini? Zhu Feng tiba-tiba tersenyum, tetapi senyumnya sangat aneh. Sebelum Liu Mang bisa bereaksi, dia melihat Zhu Feng tersenyum. Dia bahkan berpikir bahwa kesempatannya datang dan dia langsung mengubah sikapnya dan berteriak keras. Mengapa kamu menanyakan ini? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Jika kamu menyentuhku, maka aku akan membuatmu terbunuh. Aku tidak melakukan apa-apa, tapi hanya mulai hari ini, mungkin kamu bisa merefleksikan gadis-gadis yang telah kamu hancurkan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, tangan Zhu Feng tiba-tiba mengepal. Zhu Feng berhenti, tepat pada saat itu, Su Mei bergegas masuk. Dia melihat gerakan Zhu Feng dan berteriak padanya untuk berhenti. Tapi sudah terlambat. Dua suara udara yang keluar terdengar dan darah berceceran di mana-mana dari tangan Zhu Feng. Ah! Bahwa Liu Mang melolong seperti babi yang sekarat. Kedua tangannya menutupi area itu saat dia berguling-guling di tanah. Tapi rasa sakitnya tak tertahankan dan dia cepat pingsan. Zhu Feng, Anda telah menimbulkan bencana. Melihat adegan itu, bahkan Su Mei tidak bisa tetap tenang. Bencana, dia berani menyentuh keluargaku. Jadi dia yang mengobarkan bencana. Dia seharusnya beruntung bahwa dia tidak menyentuh Zhu Yue atau aku tidak hanya akan merusak alat kelaminnya. Aku akan mengambil nyawanya. Zhu Feng dengan dingin mendengus dan dengan cepat berjalan menuju Zhu Yue dan Zhu Sue. Hiks hai. Saat Zhu Feng melepaskan ikatan Zhu Yue dan tali Zhu Sue, keduanya melemparkan diri mereka ke pelukan Zhu Feng dan terisak tanpa suara. Jika Zhu Feng tidak tiba dengan cepat, kemurnian kedua mereka benar-benar akan hancur oleh Liu Mang. Setelah itu, Zhu Feng pergi bersama keluarga Zhu.
Peristiwa itu langsung menggerakkan pengadilan dalam. Kerumunan yang berkumpul di sekitar aliansi Liu juga semakin besar. Semua orang tahu seorang pemuda bertarung melawan 100 anggota aliansi Liu dan menginjak-injak aliansi Liu, yang tidak melakukan apapun kecuali kejahatan, sendirian. Pria muda itu bernama Chu Feng. Semua orang juga tahu bahwa nama Chu Feng akan tersebar di seluruh pengadilan bagian dalam. Tapi, orang-orang tidak tahu apakah Chu Feng bisa hidup baik atau tidak. Tidak hanya Chu Feng membasmi aliansi Liu, dia bahkan mematahkan Liu Mang dan memotong garis keluarga Liu. Menghadapi hal semacam itu, seperti kakek Liu Mang, bagaimana dia bisa melihat ke samping dan tidak peduli, kedatangan bencana ditakdirkan untuk Chu Feng. Memang, setelah Liu Mang terbuang tidak lama, kediaman tempat Chu Feng dikelilingi oleh orang-orang. Tapi mereka bukan murid yang sederhana. Mereka adalah penatua pelataran inti. Mereka semua adalah ahli dari ranah asal dan mereka adalah orang-orang dari Departemen Hukuman. Menghadapi para tetua itu, Chu Feng tidak memiliki kekuatan untuk melawan sehingga dia hanya bisa dengan patuh membiarkan mereka membawanya pergi. Selesai. Chu Feng sudah selesai. Liu Chengen itu pasti akan merenggut nyawa Chu Feng. Ah, sayang sekali. Seorang jenius seperti dia harus memiliki masa depan yang baik ketika dia memasuki pengadilan dalam, tetapi dia memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak terprovokasi. Saat itu, ada banyak orang berkumpul di luar kediaman Chu Feng. Orang-orang itu membuntuti Chu Feng dan mengikutinya. Setelah melihat Chu Feng dibawa pergi oleh Departemen Hukuman, semua orang merasa kasihan pada Chu Feng. Tapi, mereka tidak melihat Su Mei yang tinggal di dekatnya. Pada saat tetua muncul, dia berbalik dan pergi. Ada banyak tempat di mana para tetua mengatur. Selain gedung keterampilan bela diri, Departemen Hukuman, lokasi pemilihan misi, ada juga tempat yang sangat penting. Itu adalah gedung penatua. Di gedung penatua, ada ribuan penatua di sana dan itu adalah area di mana para penatua paling banyak berkumpul. Su Rou adalah manajer di sana. Apa? Kamu bilang Chu Feng menghancurkan alat kelamin Liu Mang? Di aula tertentu di gedung tetua, setelah mendengarkan narasi Su Mei, wajah cantik Su Rou dipenuhi dengan kejutan. Betul, Anda perlu membantu Chu Feng atau dia tidak akan berada dalam situasi yang baik. Su Mei memohon dan berkata, tidak dalam situasi yang baik, dengan metode Liu Chengen, untuk bisa membiarkannya mati bahagia sudah menjadi keberuntungan. Chu Feng terlalu gegabah. Saya tidak bisa membantunya. Su Rou menghela nafas dan berkata dengan menyesal. Apakah Anda hanya akan menonton sebagai seorang jenius seperti Chu Feng terbunuh seperti itu? Kamu tahu berapa banyak manfaat yang akan didapat keluarga Su kita jika kita bisa mengikatnya? Su Mei agak panik. Chu Feng memang jenius, dan jika dia berkembang dengan baik, dia pasti akan menjadi membantu keluarga Su kami. Tapi dia masih tidak layak bagiku untuk memusuhi Liu Chengen. Su Rou menggelengkan kepalanya. Tapi dia adalah orang yang memiliki kekuatan roh. Berapa lama keluarga Su kami mencari orang seperti dia? Apakah dia masih tidak layak bagi Anda untuk membantunya? Su Mei berkata dengan emosional. Apa katamu? Katakan lagi. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Su Rou langsung berubah sangat. Aku bilang dia masih tidak layak bagimu untuk membantunya. Tidak, kalimat sebelumnya. Dia orang yang memiliki kekuatan roh. Kakak, apakah itu benar? Chu Feng memiliki kekuatan roh. Bagaimana Anda tahu? Pada saat itu, Su Rou dengan gembira meraih bahu Su Mei dan dengan keras bertanya. Saya pribadi melihatnya. Apakah Anda tidak tahu tentang itu? Su Mei terpana dengan perubahan tiba-tiba Su Rou. Anda melihatnya? Kapan Anda melihatnya? Melihat bahwa Su Rou benar-benar tampaknya tidak tahu bahwa Chu Feng memiliki kekuatan roh, Su Mei menceritakan semuanya secara terperinci yang terjadi dalam perburuan pengobatan spiritual ke Su Rou. Jika apa yang Anda katakan adalah kebenaran, maka Chu Feng ini benar-benar tampaknya memiliki kekuatan roh. Su Rou perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah peti itu yang patut dibanggakan bangkit dan turun sekali, dia dengan tenang berkata, Chu Feng ini harus diselamatkan. Departemen Hukuman adalah daerah yang menghukum para murid yang melakukan kesalahan dan juga daerah yang dipenjara penjahat. Orang-orang yang terkunci di sini belum tentu semua orang dari aliansi Naga Azure. Tapi mereka yang dikurung di sini tidak bisa lepas dari rasa sakit hukuman. Saat itu, di penjara besi di daerah yang paling ketat di Departemen Hukuman, kedua tangan Chu Feng dikunci oleh besi rantai dan dia digantung di udara.
Di depannya ada selusin atau lebih tua. Kepala mereka adalah seorang pria tua yang memiliki rambut putih dan janggut. Alis seperti pedang pria tua itu terbalik dan janggutnya meledak. Dengan satu lirikan, seseorang dapat mengatakan bahwa dia adalah karakter yang galak. Dia adalah manajer Departemen Hukuman, kakek Liu Mang, Liu Chengen. Pada saat itu, Liu Chengen memejamkan kedua matanya. Dia bertanya dengan suara berat, "Bisakah luka Manger disembuhkan?" "Pak, luka Tuan Muda Mang sudah stabil, tetapi saya khawatir bagian itu tidak dapat dipulihkan." Sampah, Liu Chengen tiba-tiba berdiri dan kursi tempat dia duduk langsung bergetar dan hancur. Dia menunjuk ke sesepuh yang berada di sebelahnya dan berkata, "Tidak peduli berapapun harganya, cedera Manger harus disembuhkan." Ya, aku akan melakukan yang terbaik." Penatua terus mundur ketakutan, lalu dia berbalik dan pergi. Pada saat itu, Liu Chengen akhirnya melemparkan tatapan dendamnya ke arah Chu Feng dan dengan keras berkata, "Potong alat kelamin bocah ini," menggali matanya, memotong telinga, hidung, lidah dan memotong 4 anggota tubuhnya. "Ya, Pak." Tepat ketika kata-kata Liu Chengen jatuh, para penatua di belakangnya memegang segala macam peralatan dan perlahan-lahan berjalan menuju Chu Feng. Ekspresi menyeramkan digantung di wajah mereka seolah-olah mereka akan pergi untuk memotong Chu Feng menjadi 8 bagian. Pada kenyataannya, mereka memang bersiap untuk melakukan itu. Gemuruh. Pada saat itu, pintu besi tebal penjara besi itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, sosok cantik juga muncul di depan pintu. Su Rou mengenakan gaun putih saat itu juga. Dengan pakaian itu dan wajahnya yang seperti rubah, itu jelas berbeda dari orang banyak dan ada jenis cara yang tampak berbeda dari konvensi. Tapi, ketika Su Rou muncul, ekspresi para tetua menjadi lebih serius. Penjara besi sudah dijaga ketat. Selain orang-orang dari Departemen Hukuman, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Tindakan Su Rou saat ini sama seperti menerobos masuk. Penatua Su Rou, sekarang ini tamu yang jarang. Saya ingin tahu bisnis apa yang Anda miliki di Departemen Hukuman saya. Meskipun Su Rou tiba dengan niat buruk, setelah memikirkan latar belakang orang ini, bahkan Liu Chengen harus tersenyum sambil menghadapnya. "Hanya masalah kecil yang saya harap Anda dapat membantu." Senyum menawan Su Rou memiliki ribuan jenis rahmat yang berbeda dan bahkan orang-orang tua merasa sulit untuk mengelolanya. "Jika Anda memiliki sesuatu, tolong berkata demikian. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu." Liu Chengen tersenyum dan berkata, "Saya ingin membawa Chu Feng ini." Su Rou ringan tersenyum dan berkata, dengan itu kata-kata, tidak hanya orang lain, bahkan Liu Chengen yang penuh senyum memiliki perubahan besar dalam ekspresi. "Su Rou, lelucon apa ini? Apakah Anda tahu apa yang dilakukan Chu Feng?" Sikap Liu Chengen menjadi serius. "Tidak peduli apa yang dia lakukan, hari ini, aku akan membawanya pergi." Su Rou juga menyingkirkan senyumnya. "Itu tidak akan berhasil. Saya akan mengatakan ini sekarang. Bahkan jika Tuhan datang, jangan berpikir untuk membawa Chu Feng pergi. Temui dia." Liu Chengen melambaikan lengan bajunya yang besar, berbalik dan tidak memperhatikan Su Rou lagi. "Penatua Su Rou, tolong." Melihat itu, beberapa penatua dengan paksa tersenyum dan berjalan menuju Su Rou, ingin membawanya pergi. Tapi bahkan sebelum semakin dekat, tekanan tak berbentuk keluar dari tubuh Su Rou. Tekanan itu kuat dan berputar seperti pusaran air. Seketika, itu memenuhi seluruh penjara besi. Hampir pada saat yang sama, ketika tekanan dilepaskan, selusin orang tua jatuh di tanah dan seteguk darah menyembur keluar dari mulut mereka. Hanya Liu Chengen yang bisa terus berdiri. Saat itu juga, di sekitar Su Rou, angin puyuh berputar dan rambut panjang hitam legam itu terbang naik turun. Gaun panjang putih salju itu bergoyang ke kiri dan ke kanan seolah-olah peri sedang mendarat. Tapi, tatapannya dingin sedingin es. "Aku juga akan mengatakan ini sekarang. Kamu akan membebaskan Chu Feng, apakah kamu mau atau tidak?" "Su Rou, jangan memaksakan keberuntunganmu." Melihat itu, Liu Chengen juga menjadi marah. Tekanan kuat yang sama meledak dan menelan penjara besi. Gemuruh-gemuruh. Pada saat itu, Chu Feng bisa mendengar gemuruh indik telinga yang datang dari segala arah. Dia juga bisa melihat bahwa penjara besi kokoh itu bergetar hebat seolah-olah tidak mampu menahan tekanan yang datang dari mereka berdua. Di bawah tekanan, bahkan
para tetua kerajaan asal di tanah memeluk kepala mereka sementara berteriak seperti itu sulit untuk bertahan. Tapi Chu Feng benar-benar baik-baik saja. Ada aura hangat di sekelilingnya yang membelanya melawan yang kuat. Jelas bahwa tekanan Surou melindunginya. Liu Chengen, tidak seperti aku memandang rendah Anda, tetapi Anda masih tidak cocok untuk menentang saya. Tiba-tiba, Surou melangkah maju sekali. Tepat saat kakinya menyentuh tanah, retakan dalam perlahan menjalar seperti ular yang bergerak. Itu dengan cepat melonjak ke depan di tanah dan menuju ke arah Liu Chengen. Boom! Ketika celah itu tiba di depan Liu Chengen, ia langsung terbang dan menabrak besi dengan keras. Dinding! Saat dia mendarat, mulutnya terbuka dan seteguk darah tuanya menyembur keluar. Kamu benar-benar mencapai tahap ini. Dengan kekuatan itu, mengapa Anda masih tinggal di pelataran dalam sebagai penatua? Liu Chengen menatap Surou dengan mata kosong karena ketakutan karena kekuatan Surou jauh melebihi imajinasinya. Ada adalah hal-hal yang seharusnya tidak ditanyakan. Surou dengan jijik menatap Liu Chengen sekilas dan melambaikan tangannya ke udara. Dengan beberapa poni dan dentang, rantai besi Chu Feng di tangannya terputus. Dengan itu, Chu Feng juga mendapatkan kembali kebebasannya dan dengan stabil mendarat di lantai. Meskipun Chu Feng tidak tahu mengapa Surou datang dan menyelamatkannya, ia masih dengan cepat berlari di sebelahnya. Dia tahu pada saat ini dan saat ini, hanya berada di sebelah orang ini dia berada di posisi paling aman. Chu Feng melihat celah di tanah dan tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Seluruh penjara besi diciptakan dengan besi tebal dan tebal. Untuk dapat membuat celah dengan satu langkah di atas besi ini, itu menunjukkan betapa tidak kuatnya kekuatan Surou. Chu Feng tidak terlalu terluka dan Surou juga tersenyum manis pada Chu Feng. Dia meraih tangan Chu Feng dan menariknya keluar. Melihat dari dekat, Chu Feng menemukan bahwa Surou cukup cantik. Meskipun wajah Su Mei tidak lebih buruk dari wajah Surou, dia masih agak muda dan dia masih sedikit kurang matang. Tapi Surou berbeda. Dia tidak memilikinya dan seluruh tubuhnya memancarkan pesona dewasa itu. Bahkan aroma tubuhnya sangat mempesona. Tapi seperti Chu Feng tenggelam dalam aroma yang menarik itu, Surou tiba-tiba berhenti, melihat ke belakang, dan berkata dengan nada yang sangat dingin untuk Liu Chengen, jangan pernah berpikir tentang menyerang secara tersembunyi Chu Feng atau membahayakan keluarga Chu-nya. Atau, itu tidak akan semudah cucu Anda terluka. Saya akan menghapus seluruh keluarga Liu Anda dari provinsi Azure. Surou, jangan menekanku. Jika Anda menekan saya melewati titik, tidak ada yang akan mendapat manfaat dari ini. Liu Chengen berteriak dengan marah. Oh, jika Anda merasa bisa, Anda dapat melanjutkan dan mencoba. Aku akan menemanimu kapan saja. Surou tiba-tiba tersenyum, tetapi senyumnya sangat dingin. Dia tidak berbicara lagi sampah kepada Liu Chengen dan berjalan keluar dari penjara besi dengan Chu Feng. Setelah Surou berjalan keluar, Liu Chengen seperti bola yang tidak memiliki udara dan lemah terlatih-tatih di tanah dengan ekspresi kosong. Setelah beberapa saat, dia dengan pahit tersenyum dan air matanya yang lama mulai jatuh. Dia tahu bahwa dia hanya melebih-lebihkan sekarang karena membandingkan latar belakang keluarga Liu dan keluarga Su. Itu benar-benar seperti penyihir kecil yang menentang yang hebat. Bahkan tidak layak disebut. Hari ini, dia hanya bisa menelan napas tidak enaknya kembali ke perutnya. Dia ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan lagi karena dia tidak ingin seluruh keluarganya dimusnahkan. Di sebuah aula di gedung tetua, Surou sibuk membuat teh. Chu Feng sedang duduk di bangku dengan satu kaki di atas yang lain saat dia secara tersembunyi menatap puncak kembar Su yang berkembang dengan baik dan pantatnya yang halus dan bundar. Melihat ke bawah gaun dan mendarat di kaki putih, panjang dan indah yang bersalju itu, gelombang api jahat tidak bisa tidak dibuat di bawah perutnya. Hehe, ini benar-benar wanita itu. Chu Feng secara tersembunyi mendesah dalam hatinya. Orang yang bisa menikmati tubuh yang indah akan memiliki keberuntungan langka yang langka. Dengan sosok pedas, jika mungkin untuk menelanjangi dan mengungkapkan kulit seputih salju yang sempurna, Chu Feng hanya perlu pikirkan itu untuk merasa beruntung. Tapi dia hanya bisa berpikir karena dia tahu bahwa Surou bukan orang yang sederhana. Belum lagi bahwa dia adalah dewi di hati murid-murid pengadilan dalam yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan murid inti dan tetua menyatakan perasaan mereka kepada Surou sementara dengan gila mengejarnya. Tapi sampai hari ini, tidak ada yang mendapatkan mereka tangan padanya. Jadi,
Wanita ini bukanlah orang yang akan menyerah dan dinikmati oleh orang normal. Demikian episode 04. Semoga Anda semua terhibur. Kita akan berjumpa kembali pada episode 05. Dan terima kasih telah mampir.